Saat tembakan Luffy berhasil lolos dari Luffy, ternyata Cavendish datang dan menepis tembakan dari Luffy. Luffy yang sedang fokus pada Luffy berteriak pada Cavendish untuk membawa mereka pergi dari daerah istana. Awalnya Cavendish enggan karena ia juga bernafsu membunuh Doflamingo. Namun ketika Luffy kembali menegaskannya dengan mempercayakan semua itu pada Cavendish, ia akhirnya menuruti perintah Luffy walau pengertiannya berbeda. Ia akan memanfaatkan Barto yang seharusnya masih di bawah untuk membuat tangga lagi. Keadaan Law juga sangat miris, tapi Leo bisa menyambungkannya lagi dan mungkin Putri Mansuri bisa mengobatinya. Sedangkan Barto, ia malah terus-menerus takjub bagaimana Zoro mengalahkan Pika yang sebesar itu. Oi, Bartolomeo! Cavendish akhirnya meminta tolong Barto untuk membuatkan tangga lagi, tapi Barto menolaknya mentah-mentah. Makanya si Cavendish menambahkan bahwa tangga itu untuk menyelamatkan Robin. Sementara itu, sangkar burung terus-menerus menyusut dan semua orang berlarian menuju pusat kota. Balik Luffy, mereka saling berhadapan satu sama lain. Luffy juga masih bernafsu membunuh Law, yang akhirnya pertarungan mereka dimulai. Di tengah pertarungan, Luffy juga mengatakan bahwa ia juga memperhatikan Luffy sejak mengalahkan Crocodile. Tentu, ia juga takjub dengan lonjakan harga buronan Luffy. Tapi setelah tahu ada nama D di tengah nama Luffy, ia lebih kaget. Di sisi Law, ia hendak dibawa pergi Cavendish, namun Law menolaknya. Ia meminta ditinggalkan di sana, karena selama 13 tahun ini ia hidup hanya untuk membunuh Doflamingo. Law sudah melakukan apa yang ia bisa, dan sekarang menyerahkan semuanya pada Luffy. Jika Luffy bisa mengalahkannya, ia harus menyaksikan dengan matanya sendiri. Jika ia gagal pun, ia harus ada di sana dan mati bersamanya. Lewat tuh. Bullshit. Law terus memaksa, tapi Robin terus menegaskan bahwa Kapten Aliansi harus memiliki pemikiran yang sama. Lagi pula, Luffy berada di sini karena keinginannya sendiri. Ia tak akan mau bertarung kalau bukan karena keinginannya sendiri. Tapi lagi-lagi Law terus memohon. Karena bebal, akhirnya Cavendish menuruti Law, tapi Cavendish juga akan menemaninya di sana. Jika Law mati, maka selanjutnya adalah dirinya. Cavendish juga memberikan jubahnya pada Robin untuk menutupi punggungnya dan memintanya segera pergi sesuai perintah kaptennya. Saat hendak turun, Leo, Kabu, dan Mansuri akan berada di sana karena mereka juga tak bisa meninggalkan Law yang terluka parah. Sangkar yang semakin dekat membuat Usopp panik, tapi Zoro malah hendak pergi dan meminta mereka mengikutinya. Sedangkan pertarungan Luffy dan Luffy semakin intens. Luffy berhasil memukul mundur, tapi Luffy tetaplah perkasa. Keadaan sekarang berbalik. Ditambah Luffy terus membicarakan soal sangkar buruk yang terus menyusut, dan Luffy hanya memiliki waktu 1 jam untuk menghentikan sangkar burungnya. Bagi Luffy terus menghalangi jalannya. Lagi pula, Luffy hanyalah bajak laut yang kebetulan lewat dan sok jadi pahlawan kesiangan. Tapi Luffy menimpali.
bahwa Luffy telah membuat teman-temannya menangis dan membuat rekan-rekannya marah. Dan sekarang, Luffy tak akan membiarkan siapapun mati. Saat ini, bukan dirinya yang menghalangi Luffy, melainkan Luffy dan sangkar burungnya lah yang menghalangi jalan Luffy. Suasana kota juga diperlihatkan semakin kacau. Semua penduduk berlarian menjauhi sangkar burung yang terus menyusut. Benang-benang itu memotong segalanya, bahkan gedung-gedung tinggi sekalipun. Tidak hanya itu, bangunan-bangunan yang runtuh dan menumpuk juga malah terdorong oleh sangkar burung. Tentu keadaan ini benar-benar sangat kacau. Di lantai 2 juga sama. Para petarung mulai menyadari sangkar itu mulai menyusut. Menurut Baby Five, Doflamingo akan menghancurkan semuanya karena rahasia negeri ini telah terbongkar. Maka dari itu, karena keadaan semakin memburuk, saya meminta sisa petarung yang ada untuk membangunkan rekan-rekan mereka yang masih pingsan. Begitu juga dengan Viola. Mereka akhirnya memutuskan untuk turun dari dataran tinggi juga, karena dataran tinggi ini juga akan terpotong. Viola bisa tahu karena ia melihat titik tengah sangkar itu di atas. Titiknya bergeser sedikit demi sedikit. Dan sepertinya titik pusat sangkar ini berada di dataran tinggi istana. Zoro, Kanjuro, dan Kinemon juga berada di bawah sekarang. Dengan keadaan sekacau itu, Zoro berlari ke suatu tempat. Kinemon awalnya bingung mau kemana, tapi setelah Zoro menjelaskan bahwa ia akan menghentikan sangkar burung itu, mereka malah dibuat semakin bingung dengan caranya. Ini tuh. Di sisi laut, tampaknya lengannya sudah disatukan dan disembuhkan oleh para kurcaci. Di sana juga Kafendi sedikit menceritakan soal kebusukan dari negeri ini. Saat dia berubah menjadi mainan di bawah tanah, ia juga mulai mengerti perasaannya. Menurutnya, walaupun Doflamingo tetap dikalahkan, dampaknya akan tetap mengguncang seluruh dunia. Balik ke pertarungan Luffy. Di sana, Luffy berniat menggunakan Gear 4 yang tentu saja berbeda dengan Gear 2 ataupun Gear 3. Pada intinya, ia akan jauh lebih kuat. Setelah Luffy melepaskan sendalnya, ia pun bertransformasi menjadi Gear 4 Bone Man. Namun si Luffy malah menertawakannya. Ia pikir Luffy tak serius dalam pertarungan. Apalagi Luffy tak bisa berdiri dengan mode seperti itu. Namun Luffy tetap yakin karena selama 2 tahun menghilang, ia latihan keras dengan hewan-hewan buas yang amat besar. Dan untuk mengalahkan mereka, ia butuh tubuh raksasa dan gaya pegas. Luffy akhirnya menunjukkan kekuatannya yang benar-benar gila. Luffy dengan cepatnya terhempas jauh ke pusat kota. Bahkan saking cepatnya, warga sekitar saja tak tahu apa yang melesat kencang dan meruntuhkan gedung seperti itu. Bukan hanya mereka, tapi rekan-rekan Luffy yang lain juga belum mengetahui hal tersebut. Viola sendiri semakin melotot ketika tahu kejadian yang sebenarnya. Doflamingo masih bisa berdiri. Di sana warga yang mengetahui itu Luffy langsung berlarian. Saking mengerikannya Luffy, 2 angkatan laut ini juga lemas kaki. Disitulah Luffy juga menyadari bahwa dirinya terlempar jauh ke pusat kota. Ia pun mendengarkan suara meletup-letup di udara yang ternyata Luffy mengejarnya dengan sangat cepat.
berhasil kembali menendang Luffy, para warga malah tak mengenali Luffy karena bentuknya aneh. Viola benar-benar terkejut dengan kekuatan Luffy. Begitu juga dengan Barato dan lainnya yang sempat melihat. Barato benar-benar merasa beruntung karena bisa melihat form baru dari idolanya. Lagi-lagi Luffy kembali bangkit. Tentunya ia akan menunjukkan seberapa ganas dirinya. Gimana? Wow. Luffy sempat menendang rusuk Luffy, namun kulit yang dibaluti Busho dengan tebal dan sama sekali tak mempan. Malah Luffy menyerang balik dengan pukulan super cepat dan memanjang seakan tidak ada batasan. Itu gimana ini? Pukulan Luffy yang keras dan pertarungan mereka di atas langit disaksikan oleh semua warga di bawah sana. Walau warga tak mengetahui siapa yang memukul Doflamingo itu, mereka tetap menyemangatinya. Itu, Gampara! Law dan Cavendish juga takjub bagaimana Luffy bisa menghajar Doflamingo. Tapi menurut Law, Luffy sekarang terlalu banyak menggunakan haki. Di sisi lain, ternyata seseorang juga mencari di mana Luffy berada. Orang itu ternyata Jesus Burgess. Luffy Koala diam-diam memperhatikan Burgess karena sejak setelah pertarungan di Colosseum, ia menghilang entah kemana. Sesuai dugaan Koala, Burgess juga mengincar Luffy sekarang, namun belum tahu apa alasan Burgess mengincarnya. Viola juga sudah mencapai daratan. Setelah itu ia melaporkan pada Raja Riku bahwa pertarungan sekarang hanyalah Luffy melawan Doflamingo saja. Jika Luffy berhasil mengalahkan Luffy, maka semua ini akan selesai dan sangkar burung akan hilang. Di sisi lain, Zoro nyalahin Kinemon dan Kanjuro karena menghilang, padahal si Zoro sendirilah yang nyasar dari tadi. Untungnya Kinemon dan Kanjuro menjemput Zoro dengan menggunakan kendaraan burung pipitnya, walaupun burung itu kelihatan stres. Sangkar burung Luffy semakin menyusut, bahkan sampai ke pabrik Smile daerah Franky. Makanya Franky memberitahu semua tentata yang masih berhasil menyelamatkan kurcaci lain di dalam pabrik itu. Saat di luar, Franky menyadari bahwa hanya pabrik Smile lah bangunan yang tak terpotong oleh sangkar itu. Hal itu pasti karena pabriknya dibangun dengan batu laut. Makanya sangkar yang basicnya dari buat iblis cukup nge-counter oleh bangunan ini. Tapi pabrik itu juga ikut terseret oleh sangkarnya. Zoro akhirnya sampai di tempat Franky. Makanya si Franky heran kenapa Zoro malah pergi ke pinggiran, padahal tempat Zoro sebelumnya adalah titik tengah sangkar. Namun Zoro menjelaskan, sampai Luffy menyelesaikan semuanya, mereka harus mengulur waktu dengan cara menghentikan sangkar burungnya ini. Setelah Zoro pergi dan melihat kembali pabrik Smile, akhirnya Franky mengerti apa maksud Zoro. Balik Luffy, tampaknya Luffy memikirkan kombinasi serangan karet dan Busho Shoku. Walau Luffy bisa menggunakan kemampuan itu dengan baik, tapi kelihatannya dampaknya mulai terasa. Pasti ada resiko dari kemampuan itu. Saat Luffy mulai menyerang kembali, Luffy pun menggunakan benangnya untuk mengubah area yang disentuhnya. Luffy juga menjelaskan kekuatan buah iblis bisa bertambah setelah pengguna mengeluarkan kemampuan yang dinamakan Kakusei. Luffy menunjukkannya dengan mengubah area sekitar jadi benang. Katanya jika menggunakan Kakusei, kekuatannya tak hanya berpengaruh pada tubuhnya saja, tapi juga benda di sekitarnya. Keadaan juga semakin memburuk.
Karena semakin lama Luffy menggunakan kekuatannya, ia jadi mencapai batasnya, sedangkan organ dalam Luffy terus diregenerasi. Dengan begitu, Luffy terus menyerang Luffy sampai mencapai batas kekuatannya. Fokus pun sekarang pada keadaan negeri ini. Sangkar yang semakin menyusut membuat semua orang terus berlari. Selain itu, ada seorang nenek-nenek yang terjatuh. Ia juga meminta cucunya untuk terus berlari saja dan membiarkannya, karena ia sudah tak kuat berlari lagi. Para perawat di rumah sakit juga berusaha meminta bantuan orang lain untuk membawa pasien-pasiennya. Tapi tampaknya, orang-orang juga sibuk memikirkan diri mereka sendiri. Seorang ibu juga kehilangan anaknya, tapi orang-orang tak ada yang memperdulikan ibu itu. Pria yang lumpuh juga sudah pasrah dengan keadaan. Ia tak bisa berlari. Lagi pula jika ia berlari, tak ada jalan untuk membebaskan diri. Makanya ia terus duduk dan menunggu ajalnya. Seorang pria juga berusaha menyelamatkan rekannya dari reruntuhan. Rekannya itu meminta temannya ini pergi saja meninggalkannya. Begitulah keadaan Dressrosa sekarang. Di tengah puing-puing kota yang runtuh, jeritan kesakitan dan debu kehancuran yang menyelimuti udara. Seorang raja yang pernah dicaci dan dibuang, kini berdiri gagah bukan dengan senjata, tapi dengan suara harapan. Ia berbicara kepada seluruh orang di negara ini. Ia mengatakan bahwa sekarang mereka harus kembali bangkit. Anggota keluarga Don Quixote yang tidak tertandingi itu telah dikalahkan oleh para kesatria pemberani yang kebetulan berada di negeri ini. Para eksekutif keluarga hampir semuanya dikalahkan, dan satu-satunya musuh yang masih tersisa adalah Doflamingo sendiri. Dan orang yang saat ini sedang melawannya adalah bajak laut topi jerami Luffy. Riku yakin Luffy adalah orang yang akan menghancurkan sangkar burung untuk semua orang. Walau Riku sendiri mengakui, ia malah menggantungkan semua ini kepada bajak laut. Pokoknya sekarang mereka hanya tinggal menunggu beberapa menit lagi, dan sampai saat itu tiba, apapun yang terjadi, mereka harus terus bertahan. Suara sang raja menggema lebih keras daripada ledakan dan tangisan. Di saat harapan hampir sirna, ucapannya menjadi nyala baru yang menggerakkan hati setiap rakyatnya. Dan dalam satu momen itu, rakyat yang lumpuh oleh kekuatan mulai bergerak. Tak ada lagi hanya jeritan, tapi ada suara langkah, suara tekad dan suara kehidupan. Raja Riku bukan lagi hanya simbol masa lalu, ia adalah nyala yang menolak padam. Pemimpin yang tahu bahwa kekuatan terbesar bukan berasal dari otot, melainkan dari keberanian untuk percaya, bahkan di tengah kehancuran. Maka dari itu, semua orang kembali berjuang. Pria lumpuh tadi mulai kembali membawa tongkatnya. Perawat akan berusaha membawa semua pasiennya, dan si nenek tadi juga bisa berlari dengan cepat. Tentunya bukan hanya mereka, bajak laut dan angkatan laut juga bekerja sama. Prawarga juga membantu perawat membawa pasien-pasiennya, dan si rekan tadi kembali membawa rekan-rekannya yang lain untuk membantu temannya yang tertimpa batu. Sekarang mereka pun bekerja sama untuk bertahan sampai pertempurannya berakhir. Semuanya terus berlari ke pusat kota dengan suasana di mana Doflamingo dan Luffy bertarung di atas mereka. Tampaknya Doflamingo berhasil menyekap Luffy dengan benangnya. Ia juga terus meregenerasi organnya sembari bertarung. Namun Luffy berhasil lepas dari benang-benang itu. Pertempuran di udara pun berlanjut. Sebagai serangan terakhir, Luffy menggunakan Leo Bazooka dan menghempaskan Luffy jauh sampai ke dataran tinggi istana. Semua orang yang melihatnya terkejut. Sepertinya Doflamingo berhasil dikalahkan.
Orang-orang pun mendekat ke arah Luffy, tak menyangka bahwa Luffy benar-benar bisa mengalahkan Doflamingo. Mereka pun mengangkat lengan mereka dan bersorak untuk Luffy. Kebetulan Geats dan dua pengawalnya juga ada di sana. Melihat Luffy, ia jadi berasumsi bahwa Luffy adalah Lucy yang ia kenal. Geats pun langsung tersenyum karena sejak Lucy bertarung di Colosseum, ia sangat terpesona padanya. Saat semua yang bergembira dengan kemenangan Luffy, seseorang malah merasa Luffy terlihat menakutkan dan berbeda dari poster yang ia tahu. Makanya mereka terus-terusan nanya sama Luffy buat mastiin bener atau enggak. Viola juga segera memberitahu Usopp dan lainnya bahwa Luffy telah memenangkan pertarungannya. Cavendish juga terkejut karena daya hancur yang Luffy lancarkan benar-benar luar biasa. Tak mungkin ada yang bisa selamat dari serangan itu. Tapi Law masih melihat sangkar burungnya, yang artinya Luffy belum benar-benar dikalahkan. Luffy juga menyadarinya karena sangkar burung itu masih terus menyusut dan aktif. Makanya Luffy langsung melompat kembali dan hendak memberikan satu serangan terakhir. Namun buruknya, Luffy sudah mencapai batasnya. Ia langsung berubah kembali jadi foam biasa dan kehabisan energi. Jesus Burgess yang melihat kesempatan itu langsung melompat dari dataran tinggi. Koala juga terus berusaha menghubungi Sabo perkara Burgess ini, namun sayang Sabo tak bisa dihubungi. Orang-orang yang melihat Burgess benar-benar ketakutan. Di sana Burgess juga berniat membunuh dan berebut buah gomu-gomu dari Luffy. Luffy yang tak kapar malah hanya diperhatikan saja oleh para warga. Mereka tampaknya ketakutan pada Luffy karena mereka pikir Luffy sama seperti bajak laut lainnya. Tapi karena Raja Riku mempercayai Luffy, beberapa orang berani bertanya soal pertarungan mereka. Belum saja Luffy menjawab dan berusaha berdiri, Doflamingo bergerak dan masih hidup. Tentunya orang-orang berlarian menjauhi mereka. Tentu saja ini jadi hal yang menggemparkan karena Luffy masih belum kalah. Sedangkan Luffy sudah mencapai batasnya. Luffy terus berusaha meregenerasi organ dalamnya lalu ia tersenyum. Luffy juga terus berusaha bangkit, namun ia benar-benar sudah mencapai batasnya. Ironisnya lagi, semua orang di sana meninggalkannya sendirian. Namun di saat Luffy hendak menjatuhkan dirinya dalam kesendirian itu, seseorang datang merangkulnya. Ia adalah Geats yang tahu betul seberapa kuat orang ini. Geats terus memastikan apakah Lucy adalah Luffy, karena jarang manusia bertubuh kecil yang bisa sekuat itu. Karena pertarungan dengan Luffy belum usai, Luffy meminta waktu sekitar 10 menit untuk kembali bertarung. Karena setelah menggunakan Gear Fort, Luffy tak bisa menggunakan haki lagi selama 10 menit. Setelah 10 menit nanti, Luffy berjanji akan mengalahkan Luffy hanya dengan satu pukulan saja. Luffy juga selesai dengan perbaikan organnya dan ia siap kembali pada Luffy. Setelah Geats yakin dan percaya pada janji Luffy, ia pun tersenyum dan mengerahkan para petarung Colosseum untuk menahan Luffy agar tak mengincar Luffy.
para petarung Colosseum muncul. Salah satunya Mummy, Meadows, Rolling Logan, dan Damask. Ketika Luffy sampai di bawah, senyumannya pudar melihat banyak sekali petarung Colosseum yang sok-sokan mau melawannya. Situ. Giats yang melihat hal itu langsung membawa setengah petarung Colosseum lainnya untuk menjaga Luffy bersamanya menjauh dari sana. Saat Luffy dibawa Giats, Luffy merasakan seseorang yang datang, yang ternyata ia adalah Burgess. Sini, Mugiwara. Untungnya dari jauh Sabo sadar soal keadaan Luffy, makanya ia berlari dan menendang Burgess. Tentu saja, para petarung Colosseum juga tahu bahwa Sabo adalah orang nomor 2 pasukan revolusi. Sabo juga mengakui bahwa dirinya adalah kakak dari Luffy. Bukan hanya Giats, tapi Burgess juga baru tahu soal itu. Sabo menegaskan Ace juga pasti pernah berkata demikian. Makanya Burgess akhirnya mengerti bahwa mereka bertiga adalah saudara. Apalagi Sabo cukup menyalahkan bajak laut Burgess yaitu Kurohige yang jadi penyebab kematian Ace dan memicu perang dengan skala besar. Walau begitu, semua itu Sabo anggap sebagai keputusan Ace dan tidak bisa menyimpan dendam pada Burgess dan bajak lautnya. Tapi yang jelas, nyawa Luffy akan selalu dilindungi olehnya sekarang. Tapi Burgess tak peduli, ia tetap mengincar Luffy sekarang. Makanya Sabo terus bersiap untuk menghadang si Burgess ini. Namun saat Sabo mengeluarkan apinya, Burgess baru sadar bahwa yang memakan buah logia api itu adalah Sabo, bukan Luffy. Giats juga baru tahu soal itu. Sebelum lanjut pergi, Luffy juga memastikan soal buah merah-merahnya pada Sabo. Tentunya Sabo sudah memakan buah iblis Ace. Dan di sini pertarungan Sabo melawan Burgess pun dimulai. Setelah berhasil menghempaskan Burgess, Sabo memvalidasi bahwa bajak laut Kurohige memang mengincar pemakan buah iblis. Makanya Burgess sendiri langsung bernafsu padanya. Dalam pelariannya, Giats juga menanyakan soal buah iblis itu pada Luffy. Luffy menjelaskan bahwa di final, Sabo lah yang meneruskan kompetisinya sampai pemakan buah itu. Walau melanggar aturan, tapi Giats cukup terharu soal ikatan peninggalan saudara mereka. Yang penting Luffy harus lanjut bertarung sebagai harapan terakhir Dressrosa. Sedangkan Luffy sendiri mulai membantai para petarung Colosseum. Sebagian petarung lagi juga terus berjuang untuk menghambat Luffy walau kekuatan mereka tak ada apa-apanya. Barak komet. Para warga yang terus berlari ke pusat kota juga makin dibuat panik karena benang-benang Luffy terus terlihat di langit-langit Dressrosa. Di pusat kota, orang-orang akhirnya saling dorong-mendorong karena mereka tak bisa kemana-mana lagi. Arus dari berbagai arah berpusat di sini, makanya keadaan semakin chaos. Sekarang kita beralih ke keadaan para petarung Colosseum utama. Sai dan lainnya sudah mengumpulkan petarung lain, tapi keadaannya benar-benar kritis. Tapi tiba-tiba banyak serbuk yang menebar pada mereka yang kritis. Tampaknya serbuk itu membuat Hairudin yang terkapar saja bisa kembali bangun. Di sisi Zoro, ia melapisi dua pedangnya dengan busho. Lalu ia jadi satu-satunya orang yang benar-benar nyoba buat menghentikan sangkara burung ini. Kinemon juga dibuat gila karena apa yang dilakukan Zoro benar-benar mustahil. Tapi kata Zoro, daripada kebanyakan mikir dan ngebacot, mending bantuin buat ngeberhentiin sangkarnya. Makanya Kinemon dan Kanjuro juga mencoba hal yang serupa. Dan sekarang mereka bertiga kayak orang gila nahan sangkara burung.
Di depan pabrik Smile, Frankie juga sama. Ia mengomando para tontata untuk mendorong pabriknya untuk menghentikan sangkar burung. Jadi saya terus. Di sisi Robin, ia juga mendapatkan kabar dari Viola bahwa Zoro dan lainnya sedang mencoba menghentikan sangkar burungnya. Walau terdengar mustahil, tapi di Zoro patut dicoba sebagai langkah terakhir. Ini sudah. Sekarang kita pindah ke sisi selatan istana. Di sana, para bawahan pasukan Luffy malah sosokan menguasai area yang paling aman dari sangkar burung. Tentunya mereka jadi ribut sama warga yang sudah sampai di area itu duluan. Tapi Barto dan para petarung Kolosium langsung menghajar mereka semua. Maka Tamanuhan dan Yuri bari-bari dulu. Testamera. Ya Tuhan. Siapa tapi? 5, 4, 5, 6, para petarung yang sebelumnya sekarat juga bertanya-tanya mengapa mereka jadi bugar kembali. Leo juga menjelaskan bahwa itu adalah kekuatan dari Putri Mansuri. Kiros juga langsung memerintah semua warga ke dataran tinggi karena di sana pusat dari sangkar burung. Begitu juga dengan Sai yang meminta para pria yang memiliki kekuatan untuk ikut bersama mereka. Luffy semakin marah karena Luffy tak kunjung keluar. Ia akhirnya akan membuat Luffy keluar. Itu dengan mempercepat gerakan penyusutan sangkar burungnya. Para warga yang chaos di satu titik pusat kota tadi melihat sangkarnya bergerak cepat. Makanya mereka putus asa kembali. Raja Riku yang kembali mendengar keputusasaan seluruh warganya benar-benar tidak bisa apa-apa lagi. Sementara itu, pertarungan Sabo dan Barge semakin asik. Di tengah pertarungan itu, Sabo juga menyadari sangkarnya semakin cepat. Aizo, Luffy. Begitu juga dengan Viola. Tim Zoro juga sama, tapi mereka terus melawan dengan mengeluarkan seluruh otot mereka. Frankie dan para kurcaci juga semakin menggila mendorong pabriknya. Dan sekarang, Barto dan para petarung akan melakukan hal yang sama. Masih ada waktu sekitar 3 menit sampai sangkar burung itu mencapai pusat kota dan membunuh semua orang di dalamnya. Sedangkan Luffy masih butuh 4 menit lagi untuk bangkit. Jadi ada selisih 1 menit antara pemulihan Luffy dan sangkar burung itu. Luffy yang tak menghiraukan perlawanan para petarung malah terus berjalan pergi. Tapi mereka terus berusaha menghambat Luffy apapun resikonya. Balik ke Barto, di sana ia mencoba bariernya pada sangkar itu dan tidak terbelah sama sekali walau ikut tergeser. Makanya semua petarung pun mendorong barier Barto agar seperti yang dilakukan Zoro dan Frankie. Yeah, let's say tiny chill. I need to Robin juga sama, ia menggunakan kekuatannya juga. Tapi di sana ia juga berpikir mengapa para petarung kritis tadi benar-benar jadi kembali bugar. Lagi-lagi Leo menjelaskannya bahwa itu adalah Ciupopo Mansuri yang bisa membuat bugar orang sakit dalam sekejap. Bunga dandelion yang terbuat dari air mata putri dan serbuknya membuat orang sakit jadi bugar kembali. Seorang warga kakinya terkilir dan ketinggalan rombongan, tapi serbuk bunga Mansuri datang padanya. Lalu si pria itu kakinya jadi normal kembali dan bisa berlari dengan cepat. Serbuk Ciupopo bisa memberikan kekuatan yang luar biasa kepada orang-orang dalam skala besar. Tentu saja itu bukan hanya untuk para petarung, tapi untuk semua warga Dressrosa yang butuh kekuatan dan penyembuhan. Tapi kekurangannya, kemampuan ini bertahan beberapa menit saja. Raja Riku juga masih melihat secerca harapan untuk negaranya lagi. Di udara, Mansuri juga mengatakan bahwa dirinya tak bisa bertarung, tapi dengan begini, ia akan mencoba memberikan kemampuannya untuk orang-orang. Di sisi Gyats, mereka bingung karena waktunya semakin menipis. Tiba-tiba, Lau nge-spawn di depan mereka. Awalnya, Gyats kaget karena ada si Chibukai di sini. Tapi Lau minta Gyats menyerahkan Luffy padanya dan ia akan melindunginya. Dan kurang dari 3 menit lagi, sangkar burung akan menyusut sepenuhnya.
Para warga yang tiba-tiba sembuh juga merasa aneh dengan semua itu. Usopp akhirnya datang pada warga yang hendak pergi berlarian. Di sana, ia memerintah mereka, para pria dan yang kuat, untuk pergi ke arah timur dan selatan. Tujuannya untuk membantu para petarung dan teman-temannya yang lain mendorong sangkar burung ini. Walau terdengar mustahil, tapi karena God Usopp marah, mereka jadi nurut untuk ke sana. Usopp dan Hack tiba-tiba juga kehilangan Viola yang padahal dari tadi bersama mereka. Balik ke Luffy. Di sana, ia sudah mengalahkan semua petarung yang menghadamnya. Namun lagi-lagi Logan dan petarung lain masih bisa menarik kakinya dan bangkit. Viola juga tampak terkejut melihat Luffy yang semakin kejam. Sebagian penduduk sudah kebingungan harus kemana lagi. Di sana muncullah Rebecca dan memerintah mereka untuk pergi ke dataran tinggi istana karena di sanalah pusatnya. Rebecca. Di sana Rebecca juga melihat pedang, lalu ia memiliki suatu ide yang sangat brilian. Ia pun berlarian ke arah di mana Doflamingo mengamuk. Ternyata di sana sudah ada Viola. Viola jelas meminta Rebecca pergi dari sana, tapi si Rebecca kagak mau. Di sana Viola akhirnya ngajak duel Doflamingo sebagai mantan anggota Don Quixote. Di depan pabrik Smile, Frankie dan para tentara terus berjuang mendorong pabrik sekuat tenaga. Dekat pabrik Smile, Zoro, Kinemon, dan Kanjuro juga terus mendorong tak peduli sangkarnya benar-benar melambat atau tidak. Dan di keadaan yang merepotkan seperti ini, Admiral Fujitora malah datang pada mereka. Namun bukan menyerang Zoro, ia justru membantu mereka menahan sangkar burung itu. Bukan hanya Admiral, tapi para kapten dan semua angkatan laut juga membantu menahan sangkar. Mereka yang bisa menggunakan haki dan pedang bergabung dengan Zoro, dan yang tak bisa bergabung dengan Frankie. Bahkan para warga yang hendak kabur juga jadi termotivasi untuk ikut menahan sangkarnya. Sekarang di area Zoro dan Frankie, mereka punya kekuatan besar untuk menahan sangkar ini. Bukan hanya di area Zoro dan Frankie, tapi di area para petarung, para warga turut ikut menahan sangkar burung itu bersama-sama. Dengan penuh semangat dan kekuatan mereka yang disatukan, ajaibnya sangkar burung benar-benar berhenti. Dari sangkar yang berhenti itu, tentu semua orang menyadarinya. Tapi saat mereka terkejut akan hal itu, sangkarnya kembali bergerak. Kalau sangkarnya bergerak kembali, berarti perjuangan mereka tak sia-sia. Makanya mereka semua terus mengerahkan kekuatan mereka. Bahkan Tank dan Raja Riku langsung ikut serta menahannya. Teriakan penuh semangat dari orang-orang yang menahan sangkar tentu didengar oleh Luffy. Tapi ia malah terus tak peduli karena ia merasa tak akan mengubah apapun. Agar waktunya semakin diulur, Viola terus menyerang Luffy. Viola yang lagi-lagi terkapar dimainkan oleh Luffy. Ia dikendalikan dengan benang-benangnya. Dan selanjutnya Luffy juga memainkan Rebecca untuk menghunuskan pedangnya pada Viola sendiri.
Tentu saja si Rebecca lagi-lagi membebani bibinya sendiri karena malah majedog pas bibinya ngulur waktu yang ujung-ujungnya bermanfaat bagi Dovi. Sangkar juga mulai memotong dataran tinggi sedikit demi sedikit, sedangkan Gyats yang naik ke dataran tinggi istana menanyakan waktu Luffy untuk kembali bangkit. Sekarang Sangkar butuh waktu 1 menit untuk menyusut sepenuhnya, sedangkan kebangkitan Luffy juga sama, yaitu 1 menit. Katamade. Para warga yang tak membantu mendorong berlarian menuju titik tengah Sangkar, yaitu dataran tinggi istana. Sekarang mereka juga terus mendorongnya. Angkatan laut saling berteriak penuh semangat. Begitu juga para petarung Kolosium. Di momen genting dan berpacu dengan waktu seperti ini, Luffy menikmati permainannya dengan Viola dan Rebecca. Tentunya, Rebecca berusaha melawan kuatnya benang-benang Luffy, tapi tubuhnya malah terus bergerak sendiri untuk menebas Viola. Di tengah Dressrosa yang nyaris runtuh saat langit tak lagi membawa cahaya, ada suara menggema menembus debu dan teriakan. Bukan suara seorang pahlawan, bukan panggilan dari keluarga kerajaan, tapi suara seorang komentator Kolosium, yaitu Gyats. Saat semua mata menatap kehancuran dan tubuh topi jerami terkapar tak bergerak, banyak yang mulai kehilangan harapan. Namun Gyats berdiri, bukan karena ia kuat, tapi karena ia tahu janji dari seseorang. Seseorang itu adalah Lucy, sang petarung misterius yang pernah mengguncang Kolosium. Nonagi tahu sih, sakit. Lucy yang membuat semua orang bersorak dan bertarung demi orang-orang kecil. Ia juga memberitahu bahwa Lucy adalah Luffy, seorang bajak laut. Semua orang tentu tahu saat tubuhnya tumbang dan kakinya lenyap, dunia terasa berhenti. Tapi Gyats tak gentar, ia tak meminta keajaiban. Ia hanya meminta 10 detik saja untuk memberi Lucy waktu yang ia butuhkan. Dan Dressrosa yang selama ini diam dan ketakutan mulai bergerak karena mereka mengenalnya. Dan karena Lucy pernah berjanji, yaitu 1 pukulan untuk mengakhiri semuanya. Sekarang seluruh Dressrosa bertaruh segalanya demi orang yang telah menyentuh hati mereka. Lucy adalah harapan terakhir mereka. Dan di detik itu juga sesuatu berubah. Wajah yang tadinya diliputi ketakutan kini memancarkan tekad. Langkah yang sempat tertahan kini kembali melangkah. Dressrosa yang sempat tenggelam dalam bayang-bayang kegelapan kini kembali disinari oleh harapan. Untuk mengingatkan semua orang, selama ada satu harapan yang berani bangkit, maka harapan takkan pernah mati. Gyats juga menariaki Doflamingo agar fokus padanya. Tentu itu ia lakukan demi Viola dan Rebecca. Kau gak sama beberapa petarung yang sebelumnya kritis akhirnya buff dari Manserry habis dan malah kembali terkapar. Namun Sai terus mengomando untuk mengganti mereka yang terkapar. Para warga pun terus berteriak bersama Gyats untuk kebangkitan Luffy. Saat Gyats memimpin hitung mundur kebangkitan Luffy, ia juga malah diserang oleh Dovi dari jauh. Kangen Dove. Namun karena suasana telah kembali positif, Gyats masih berusaha berdiri dan berteriak. Hitungan mundur pun telah selesai sampai 0, berbarengan dengan tak kuatnya Gyats menahan rasa sakit di tubuhnya. Namun ternyata tak ada siapapun yang datang setelah hitungan mundur itu. Malah Dovi terus memainkan Rebecca untuk segera membunuh Viola. Rebecca pun langsung menebas Viola dari atas ke bawah.
Jats yang melihat semua itu langsung menarik kembali mikrofonnya dan berteriak kembali kepada seluruh masyarakat bahwa Lucy alias Luffy telah bangkit. Sekarang Luffy berhasil bangkit dan berdiri paling depan menghadapi Doflamingo. Semua harapan dari negara ini bergantung padanya. Namun Luffy belum gentar. Ia mau tahu bahwa yang kembali hanyalah kakinya saja. Untuk berdiri, Luffy masih kesulitan. Tapi Luffy membaliknya bahwa Luffy juga sama. Sekarang Luffy juga menyerang Rebecca. Tapi untungnya Law melakukan hal yang serupa lagi. Law tahu Law ada di sana, tapi Luffy memfokuskan dirinya untuk menghabisi harapan semua orang, yaitu Luffy. Dan pertarungan pun kembali terjadi. Oh no ya. Katsushitanda. Benar saja, Luffy dihabisi tanpa diberikan kesempatan untuk bergerak. Bahkan Jet sendiri rasanya lemas melihatnya. Buruknya lagi, Luffy memanfaatkan momentum saat Luffy terkapar dengan menggerakkan tubuhnya seperti sebelum-sebelumnya. Nah, saat Luffy benar-benar terpojok, Luffy mengingat ucapan Rayleigh saat latihan dulu. Teknik Kongan yang dibangga-banggakan Luffy itu tak mempan pada monster yang kuat dan jauh lebih besar. Makanya Rayleigh di sini mengajari lagi sesuatu yang lebih hebat. Betul. Orang-orang yang mendorong Sangkar pun semakin panik karena Sangkar terus menyusut. Walau Luffy masih dikendalikan benang Luffy, ia menggunakan gear forward lagi dan memutus kendali benangnya. Kiap. Luffy langsung melompat tinggi, diikuti Luffy di bawahnya. Di momen itu, Luffy sempat-sempatnya memprovokasi Luffy dengan mengatakan bahwa Luffy dan semua manusia lain memang layak dikendalikan olehnya. Tapi Luffy yang semakin emosi langsung membuat sebuah serangan yang lebih gila dari Kongan. Jangan deh. Hal itu Luffy lakukan sesuai ajaran Rayleigh, yang mana Gear Forward Luffy terlalu membebani tubuhnya. Makanya Luffy harus memikirkan sesuatu yang lain agar lebih efektif saat masuk mode Gear Forward. Mengetahuinya saja, Rayleigh terkejut karena hal itu jauh lebih berat daripada Kongan itu sendiri. Dan sekarang Luffy menggunakan kekuatan itu yang dia namai dengan King Kongan. Ingat Kongan! Dia biasa yang pagi. Dan begitu Luffy terhantam King Kongan dan menghantam dataran yang langsung terbelah berkeping-keping. Law yang menyaksikan itu jadi teringat dengan ucapan Corazon bahwa dia adalah musuh bebuyutan para dewa. Dan benar saja dataran Dressrosa itu sampai runtuh dan membuka pelabuhan bawah tanah. Berhasil mengalahkan Doflamingo, Rebecca menangis sembari mengingat pertama kalinya ia berbicara dengan Lucy. Lucy tak menyangka bahwa orang itu sekarang menyelamatkan negaranya. Begitu juga dengan Viola, ia terus mengingat dari awal kejadian di mana Dressrosa diambil alih oleh Doflamingo. Luffy yang sudah mencapai batasnya lagi kembali ke form awal dan diselamatkan oleh Law.
Luffy yang jatuh sampai ke dasar bawah tanah juga benar-benar sudah kalah sepenuhnya. Para warga yang masih menunggu soal hasil siapa yang memenangkan duelnya terus berteriak pada Gyats. Di samping itu, seluruh warga angkatan laut, bajak laut, dan juga para petarung melihat ke atas langit dan menyaksikan sangkar burungnya menghilang. Gyats! Yuh, Umaro! Lula! Langit yang tadinya dipenuhi ancaman kini hanya menyisakan sinar mentari yang kembali menembus awan. Dan di tengah kota yang luluh lantak, suara Gyats kembali terdengar. Namun kali ini bukan teriakan penuh panik, bukan himbauan untuk bertahan. Ini adalah pengumuman terakhir. Dengan napas tercekat, suara Gyats menggema di seluruh penjuru negeri. Pertarungan telah berakhir, dan saat kata-kata itu meluncur, semua orang berhenti. Waktu seakan membeku, dan Gyats pun memberitahu mereka bahwa pemenangnya adalah Luffy si topi jerami. Sejenak sunyi, seolah dunia butuh waktu untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Lalu kemudian tangisan pecah, sorak-sorai meledak. Rakyat Dressrosa yang telah ditindas bertahun-tahun akhirnya mendengar kata yang mereka pikir tak akan pernah datang, yaitu kebebasan. Dan perlahan sangkar burung itu menghilang. Simbol bendera besar milik Doflamingo rontok hancur larut bersama bayang-bayang. Kekuasaan yang telah lama menjerat mereka, langit yang sebelumnya dikurung kini terbuka luas. Cahaya menembus reruntuhan, menembus hati yang luka dan menyinari harapan yang telah bangkit kembali. Kini Dressrosa telah diselamatkan oleh seorang bajak laut, oleh seorang anak muda yang mereka panggil Lucy. Dan nama itu untuk selamanya akan hidup dalam hati mereka. Kocaknya, Kinemon, Kanjuro, dan burung pipit mencoba menginjakan kaki mereka di luar bekas sangkar burung. Dan mereka bahagia karena sudah bebas. Ya, Frankie juga cukup terharu karena ia menyaksikan semuanya dari awal. Apalagi ucapan prajurit mainan saat itu. Di sisi Kiro sendiri, ia terus-terusan terharu dan menangis mendengar kebahagiaan dari seluruh warga Dressrosa. Apalagi masa lalu yang ia rasakan dengan keluarga Raja Riku sampai negara dikuasai oleh Doflamingo. Sebuah negeri yang hampir hancur tidak selalu dalam ketidakberuntungan. Hari ini, orang-orang di negeri ini bergembira dan menangis di antara puing-puing kota. Di tengah-tengah kebahagiaan rakyat di Dressrosa, Sabo juga tersenyum sembari meninggalkan Burgess yang terkapar. Di sana, Burgess juga bertanya mengapa Sabo tak membunuhnya. Sabo tak peduli, karena sekarang yang penting semuanya telah berakhir. Burgess malah tersenyum, karena ia malah menganggap Sabo terlalu lembek sama seperti Ace saudaranya. Mendengar itu, Sabo menghentikan langkahnya walau Denen Mushinya juga terus berdering. Apalagi Burgess menambahkan bahwa setelah kaptennya mengalahkan Ace di Pulau Banaru, Ace mengatakan sesuatu sebelum ia diserahkan kepada Angkatan Laut. Di pelabuhan bawah tanah, para pasukan revolusioner sudah berkumpul dan siap berangkat. Koala juga terus menghubungi Sabo walau tak diangkat. Balik ke Sabo, Burgess mengungkapkan bahwa Ace sudah tahu akan mati dieksekusi. Makanya ia mengatakan untuk tidak memberitahu adiknya. Burgess terus saja mengolok-olok Ace karena apa yang dia katakan terlalu bodoh. Ace adalah buronan kelas tinggi. Jika ia dieksekusi, pasti beritanya tersebar ke seluruh dunia. Tanpa mendengar kelanjutan omongan Burgess, Sabo langsung mencengkram kepalanya. Saverna. Ia mengatakan bahwa dirinya selalu memikirkan Ace setelah kematiannya itu. Diam-diam, Burgess juga sudah menyiapkan pisau di belakang punggungnya. Sembari terus memprovokasinya, Burgess berusaha menusuk Sabo. Namun Sabo bukanlah orang sembarangan. Makanya ia langsung meledakkan Burgess di sana. Orewa Iker. Setelah selesai dengan Burgess, Sabo mengangkat panggilan dari Koala. Tentu saja, Koala langsung memberitahu bahwa Burgess sedang mengincar Luffy. Tapi Sabo tetap santai karena ia sudah menghabisi Burgess sebelum Koala memberitahunya. Koala juga sudah mendapatkan daftar yang mereka cari dan siap untuk berangkat. Sekarang tinggal menunggu Sabo seorang saja. Perangkatan laut sudah bergerak untuk menangkap semua anggota Don Quixote Family.
Mereka telah menangkap 8 anggota eksekutif dan 3 eksekutif tertinggi, tentu dengan Doflamingo juga sebagai ketua, dan seluruh bawahan lainnya. Para petarung Colosseum juga hanya menonton saja. BB5 juga ditangkap karena Sai menganggapnya bagian dari kelompoknya. Apalagi Sai juga mengatakan bahwa BB5 akan tinggal bersamanya. Angkatan Laut yang sedang memborgol Dovi sepertinya sedang menanyakan soal laporan pada markas. Tapi sepertinya Fujitora melarang siapapun untuk melapor ke markas terlebih dahulu. Maynard selaku wakil admiral juga siap dengan denenmosi visualnya. Ia pun sepertinya akan menuruti perintah Fujitora. Fujitora juga berjalan ke suatu tempat. Di jalan itu ia banyak mendengar kebahagiaan dari rakyat Dressrosa. Di Pulau Apple 9 atau negara tetangga Dressrosa, para warga di negara itu menyimak denenmosi visual dari Dressrosa yang katanya Dressrosa akan menyiarkan sesuatu. Bukan hanya Pulau Apple 9, tapi 20 negara tetangga Dressrosa yang paling dekat juga menyiarkan hal yang sama. Di sana, Maynard pun akhirnya muncul sebagai pembawa informasi ketiga negara tetangga tersebut. Ia menunjukkan keadaan Dressrosa sekarang yang hancur lebur. Tentu saja, rakyat dari 3 negara tetangga itu pun terkejut dengan keadaan Dressrosa sekarang. Maynard pun langsung menjelaskan bahwa kerusakan ini dilakukan oleh seorang si Chibuka yang memegang kekuasaan di Dressrosa 10 tahun lamanya, yaitu Doflamingo. Di sisi Raja Riku, ia terus didesak oleh warga untuk naik tahta kembali. Namun Raja Riku menolak. Walau sudah tidak ada lagi kesalahpahaman kepada dirinya, ia tak bisa kembali menjadi raja lagi. Tapi warga yang sudah lelah dengan kekerasan tetap memaksa. Mereka lebih memilih hidup miskin tapi damai tanpa adanya peperangan. Raja Riku pun kembali membantah. Filosofi keluarganya yang cinta damai itu sudah terbukti gagal memimpin negeri ini. Tapi lagi-lagi warga tak peduli. Bahkan jika negara ini hancur sekalipun, mereka akan bahagia selama masih bisa hidup damai bersama Raja Riku. Mendengarnya malah semakin membuat Raja Riku terkejut betapa setianya warga Dressrosa ini. Di keramaian itu, Raja Prudence yaitu Elizabeth II sekaligus sahabat Raja Riku tertawa sembari mendekatinya. Tiba-tiba pengawal keluarga kerajaan mendekati Raja Riku dan memberitahu bahwa nenek Mushi dari negara-negara tetangga mulai berdering. Tentu saja itu kelakuan Raja Elizabeth II yang sudah memberitahu sebelumnya pada negara-negara tetangga bahwa Raja Riku akan kembali memegang tahta Dressrosa. Elizabeth II mengajak Riku untuk kembali, apalagi raja-raja yang lain sudah menunggunya. Seseorang juga memvalidasi hal itu, yang ternyata Fujitora dengan seluruh pasukan angkatan lautnya. Tentu saja, semua kejadian itu sengaja disiarkan pada 3 negara tetangga sebelumnya. Di sini Fujitora mengatakan suatu hal. Semua masalah ini disebabkan oleh seorang bajak laut kejam yaitu Doflamingo. Doflamingo bisa disetujui menjadi raja di negara ini karena di bawah sistem Oka Shichibukai. Dan yang mengizinkan mereka untuk memerintah negara ini tak lain adalah pemerintah dunia itu sendiri. Dengan segala hormat Fujitora kepada seluruh penduduk dan keluarga kerajaan, ia dan seluruh pasukannya pun bersujud kepada Raja Riku. Atas nama pemerintah, Fujitora meminta maaf sebesar-besarnya. Ia juga mengatakan bahwa mereka sangat menyesali apa yang telah mereka lakukan. Semua yang melihat momen tersebut bertanya-tanya. Banyak reporter juga yang mulai meliput momen itu. Angkatan laut itu berada di bawah kendali pemerintahan. Dan salah satu admiral sebagai kekuatan terbesar mereka bersujud meminta maaf pada Raja Riku dan negeri ini. Tentu saja, hari ini akan ada berita yang menggemparkan dunia. Kemegahan semu dan terungkapnya kebenaran dari sebuah negara besar Dressrosa. Dikalahkannya broker terbesar di dunia yaitu Doflamingo, serta bersujudnya Admiral Fujitora. Insiden besar yang selama ini terkurung dalam sangkar akhirnya terlepas ke seluruh dunia. Jelas saja hal ini membuat gempar, terutama untuk Raja Riku yang bingung harus berbuat apa. Saat ia meminta Fujitora mengangkat kepalanya, ia baru sadar inilah alasan mengapa Fujitora dan Angkatan Laut tak menyentuh Doflamingo. Fujitora juga menambahkan bahwa sekarang dunia harus mengetahui kenyataannya. Ia memutuskan menyerahkan pertaruhan ini pada Luffy dan kelompoknya walau banyak resikonya. Maka dari itu Fujitora bersujud, menandakan bahwa ada dualisme di dalam Angkatan Laut maupun pemerintah dunia. Apalagi negeri ini meraih kemerdekaannya berkat perjuangan bajak laut, prajurit, dan semua penduduk. Intinya semua ini adalah kesalahan pemerintah dunia dan Angkatan Laut, karena mereka membuat sistem Aoka Shichibukai dan melegalkan mereka melakukan apapun. Makanya Fujitora tak bisa melawan Doflamingo dan tak bisa berbicara soal keadilan di sini. Fokus pun beralih pada Luffy dan Lau yang terus terkapar setelah pertarungan besar ini. Tim Zoro akhirnya berkumpul kembali dengan tim Usopp, Robin, dan Frankie.
Viola yang tahu kru Luffy sudah berkumpul akhirnya memberitahu keberadaannya pada mereka. Nah, sebetul super. Jadi kono kaipai wa robo. Osete animasyo. Di sisi Kiros sebagai komandan akhirnya ia berkumpul dengan para prajurit Tontata. Setelah bertahun-tahun mereka bersama untuk menjatuhkan Doflamingo, akhirnya misi mereka berhasil. Dengan penuh kesedihan, mereka pun membubarkan pasukan anti Doflamingo ini. Kaisan seru. Walau misi besarnya sudah berhasil, tapi pekerjaan mereka belum usai, yaitu mengembalikan keadaan Dressrosa seperti dulu lagi, dan menjaga negeri ini. Balik ke Raja Riku, Fujitora akhirnya selesai dengan siarannya. Raja Riku juga meminta Tank menyiapkan tempat istirahat untuk para bajak laut dan semua prajurit, lalu mengurus para penduduk yang kehilangan tempat tinggalnya. Sekarang kita beralih ke Red Line, lebih tepatnya di Tanah Suci Merijoa. Waktu Kino Tameng di sana, Akainu sebagai Fleet Admiral marah-marah pada Gorosei karena mereka telah mengizinkan apa yang Doflamingo lakukan, yaitu pengunduran diri Doflamingo yang palsu. Maksudnya, mengapa dunia harus dibuat bingung oleh orang seperti Doflamingo? Jika hal seperti ini terjadi lagi, pihak Angkatan Laut bisa dipermalukan. Para Gorosei malah biasa saja, bahkan di antara mereka malah berkata bahwa harga diri Angkatan Laut belumlah apa-apa. Belum lagi mereka juga mengatakan bahwa Angkatan Laut hanyalah figur publik pemerintah. Lagi pula mereka juga menyerahkan masalah ini sepenuhnya pada Cyberpol. Pada intinya si Akainu marah pada para Gorosei. Ia juga menduga bahwa mereka mungkin sudah jadi boneka Tenshibito. Karena tak terima, pihak Gorosei juga mengingatkan soal Aokiji yang dulunya seorang admiral dan sekarang malah jadi kru Kurohige. Menurutnya, itu juga aib bagi Angkatan Laut. Tapi Akainu menyangkal, karena dasarnya Aokiji mengundurkan diri dari Angkatan Laut. Adu mulut itu teralihkan karena ada seseorang yang melapor. Ia melaporkan bahwa Doflamingo dan kelompoknya telah dikalahkan oleh aliansi Luffy dan Law. Dan Dressrosa telah hancur lebur tak tersisa. Tentu saja Akainu beserta kelima Gorosei terkejut. Manjato Moto Fanoku. Selain itu, masih ada satu masalah gawat lagi. Rekaman dan cerita yang dikirimkan pada 3 negara tetangga Dressrosa telah menyebar dengan cepat. Berita itu telah tersebar ke seluruh dunia dan menimbulkan kehebohan besar. Beberapa negara yang sedang berperang juga memutuskan untuk menyerah karena Doflamingo telah dijatuhkan. Otomatis mereka tak dapat pasukan senjata. Dan dari hal tersebut, peperangan akhirnya berakhir. Semua yang terafiliasi dengan Doflamingo atau Joker marah dan kebingungan. Soal senjata, perjanjian buah iblis ataupun Smile. Mereka jadi menaruh dendam pada aliansi Luffy dan Law. Selain itu, sepertinya Osuru dan juga Sengoku yang sekarang sebagai Inspektur Jenderal Angkatan Laut menuju Dressrosa. Berita besar dari Dressrosa menyebar dengan cepat di seluruh dunia. Bajak laut generasi terburuk juga mendengar berita tersebut. Generasi terburuk atau Worst Generation termasuk 11 bajak laut pemula dengan harga lebih dari 100 juta yang 2 tahun lalu berkumpul di Sabaudi Archipelago. Mereka adalah para pengacau yang terlahir karena perubahan era dan memegang kunci perang dunia di masa depan. Contohnya seperti Jewelry Bonnie yang sedang berada di sebuah kota. Ia di sana membaca berita itu dan merasa senang bisa satu generasi dengan Luffy dan Law. Di suatu langit yang ditinggalkan, Uroge juga sedang bersantai, tapi malah direcoki oleh bawahannya. Bawahannya itu memberitahu ada seseorang yang datang. Di suatu tempat di lautan, BG juga sama. Ia memuji kehebatan Luffy dan Law. Namun sekarang mereka sedang berfokus menangkap Caesar. Di kediaman aliansi Kid, Hawkins, Apple, Kid, dan Killer terus berdiskusi soal pencapaian Luffy dan Law. Mereka juga tahu di balik layar Doflamingo adalah Kaido. Yang artinya, Luffy dan Law memang mengincar Yonko Kaido. Tapi mereka bersyukur karena incaran Yonko mereka berbeda. Mereka berencana mengincar Yonko lain. Atau lebih tepatnya Shanks. Kagami no Shanks, dakara. Kita juga diperlihatkan kabar Drake. Sebelumnya, Drake dulu pernah terpancing untuk bertarung di wilayah Kaido. Sekarang Drake juga mengetahui berita besar tersebut. Uniknya lagi, ternyata bajak laut Beryl yang dibunuh Luffy di masa lalu adalah ayah dari Drake. Sekarang mereka akan mengabari berita kekalahan Luffy itu pada Kaido, yang mungkin saja Drake sekarang berada di bawah naungan Kaido. Balik ke Dressrosa, Fujitora dimarahi oleh Akainu lewat Denden Mushi karena bertindak sendiri tanpa ada laporan apapun.
Fujitora malah menjawab bahwa jika ia melaporkannya lebih dulu, mungkin Akainu bisa mengubah isi beritanya lagi. Fujitora juga teringat ucapan Smoker, di mana Smoker mengharapkan sistem Ouka Shichibukai harus diakhiri. Karena Smoker menyaksikan bagaimana krokodil menunjukkan watak aslinya. Mereka sebagai angkatan laut tak bisa melakukan apa-apa. Dan jika kelompok topi jerami tak ada, mungkin kerajaan Alabasta sudah menjadi negeri bajak laut seperti Dressrosa saat ini. Gobloknya lagi, pemerintah malah memberitakan kalau itu pencapaian dari angkatan laut. Di suatu lautan, Smoker juga membaca berita itu. Ia tak menyangka Fujitora benar-benar melakukan siaran itu. Tashigi juga jadi teringat tragedi di Alabasta 2 tahun yang lalu. Saat itu kemenangan topi jerami ditutup-tutupi. Untungnya, Fujitora melakukan siaran dan hasilnya cukup berbeda. Smoker juga agaknya tersenyum, karena sekarang ia agak lega. Selain itu, tampaknya bocil-bocil korban sesar di Panghazard juga masih bersama mereka. Mereka butuh beberapa hari lagi menuju lab Dr. Vegapunk. Sekarang balik lagi ke Dressrosa. Akainu mengatakan bahwa menutup-nutupi kejadian itu sering dilakukan. Tapi Fujitora masih menyangkal. Harusnya yang salah adalah bos mereka yaitu pemerintah dunia, yang malah sok-sokan membuat Ouka Shichibukai untuk menyeimbangkan dunia. Intinya mereka sekarang adu mulut dengan perbedaan pandangan. Akainu yang hanya terus mempertahankan martabat dari angkatan laut, tindakan Fujitora jelas mempermalukan wajah keadilan. Tapi bagi Fujitora, jika Akainu ingin angkatan laut tak merasa malu, harusnya ia lebih memperhatikan masalah seperti ini. Jika mereka memang kehilangan kepercayaan karena hanya mengakui kesalahan, berarti sejak awal mereka memang tak dipercaya sama sekali. Saking marahnya Akainu, ia tak mengizinkan Fujitora menginjakkan kakinya di pangkalan manapun sebelum membawa kepala Luffy dan Law. Singkatnya, kita beralih ke keadaan di mana Luffy dan lainnya beristirahat, tepatnya di kediaman tersembunyi Kiros. Luffy masih tertidur pulas, sedangkan Law ternyata membawa Bellamy dengan alasan bahwa ia adalah kenalan Luffy. Yang akhirnya Kiros, Law, dan juga Usopp lebih duduk tidur. Tiba-tiba saja Sabo datang ke sana. Tentunya Robin mengenalkan bahwa ia adalah kakak Luffy. Tujuan Sabo ke sana hanyalah melihat wajah Luffy sebelum pergi kembali. Alasan Sabo dan pasukan revolusi langsung pergi sekarang juga adalah CP0. Mereka terlibat dalam kebohongan Doflamingo. Sudah pasti mereka juga akan ke Dressrosa, dan pastinya mereka mengincar pasukan revolusi. CP0. Selain membicarakan soal itu, mereka juga membicarakan bahwa Luffy lah yang paling terkejut karena Sabo masih hidup. Karena selama ini, Ace ataupun Luffy menganggap Sabo sudah mati. Sabo pun menceritakan bagaimana dirinya bersama Ace dan Luffy menjadi saudara, menjalani hari bersama dan memiliki cita-cita yang sama. Suatu hari insiden tragis terjadi, di mana saat Sabo hendak berlayar sendirian akibat dikurung oleh orang tuanya, dia malah bertemu dengan kapal Tenryubito dan ditembak sampai hangus. Dalam masa kritisnya itu, ia dipungut oleh Dragon, seorang ketua pasukan revolusioner. Di sisi lain, Ivankov stres karena menunggu Dragon. Setelah lama menunggu, Dragon malah membawa Sabo ke kapal mereka. Singkatnya, Sabo akhirnya kembali bangun dengan dirawat oleh para pasukan revolusi. Di sana, Sabo juga malah kehilangan ingatannya, bahkan untuk namanya sendiri. Untungnya ada barang yang bertuliskan Sabo yang Sabo bawa saat ditemukan Dragon. Wah, karangnya. Hai, jibun nonton. Sogun saat mereka hendak memulangkan Sabo ke kerajaan Goa, tiba-tiba Sabo menolak. Walau ingatannya hilang, tapi rasa untuk tidak ingin pulang ke rumah dalam hati Sabo muncul. Makanya Sabo terus memohon untuk dibawa dengan mereka, daripada harus pulang. Zutto kono funen yo watashi tachi ni wa ya kan. Balik ke masa sekarang, di malam itu juga para petarung Colosseum beristirahat di istana yang masih dibangun kembali. Karena mereka tidur bareng, Barto agak trauma pada Cavendish dan malah mengikatnya dengan rantai. Balik pada Sabo, ia memang tak mengingat apapun dan hanya memiliki rasa untuk tidak mau kembali ke kampung halamannya. Cerita pun dilanjutkan. Saat itu, Sabo akhirnya dibawa ke markas besar revolusioner yaitu Baltigo. Di sana Sabo dilatih oleh Hack bersama anak-anak lainnya. Tapi latihan itu membuat Sabo lemas dan memilih latihan sendiri.
Hack yang menganggap Sabo tak sopan berusaha memberinya pelajaran. Namun nyatanya kemampuan Sabo memang di atas rata-rata. Cetu mati! Ivankov juga turut memperhatikan Sabo, tapi Hack memberitahunya bahwa walau ia kehilangan ingatannya, kemampuan bertarungnya tetap ada. Singkatnya, Sabo menjalani hari-harinya di Baltigo. Ia belajar bersama Inazuma dan latihan fisik bersama Hack. Karena kemampuan bertarung Sabo bahkan melebihi Hack, terkadang Sabo juga berlatih dengan Kuma di umurnya yang segitu. Kondo. Di momen-momen Sabo berlatih dengan orang-orang hebat, si Ace dan Luffy lagi merenung soal saudara mereka yang telah meninggal. Singkatnya, Sabo pun sudah berumur 12 tahun. Ia juga dekat dengan koala di sana. Sinanya, ingat. Lagi-lagi, Sabo mengasah kemampuannya dengan Kuma. Saking nekatnya Sabo, bahkan ia juga berusaha menyerang Dragon. Singkatnya, Ace telah berumur 17 tahun dan memulai karirnya menjadi bajak laut. Sedangkan di umurnya yang sama, Sabo sudah ikut perang dengan pasukan revolusi. Dan bukan hanya jadi badut saja di peperangan, ia menjadi peran penting di umur 17 tahunnya. Ia juga bisa menguasai Ken Bunshoku dan juga Busoshoku. Bahkan saat ia sudah dikepung musuh, ia bisa menyelesaikan semuanya dengan tenang dan bersih. Saat itu di umur 17 tahunnya, Sabo diakui oleh rekan-rekan yang lain. Mungkin Sabo bisa memimpin pasukan revolusi lebih jauh di masa depan. Mereka juga membicarakan seorang bajak laut yang seumuran dengan Sabo, dan sepertinya sedang naik daun. Ia adalah Ace yang saat itu ditawari menjadi Shichibukai, tapi ia menolaknya. Nah, singkatnya lagi, sekarang Luffy sudah berusia 17 tahun. Luffy akhirnya menginjakan kakinya di lautan untuk menempuh karirnya sebagai nelayan penyelamat negara. Masa itu juga, Sabo sudah berusia 20 tahun. Zoro dan lainnya pun kembali bertanya, bagaimana Sabo bisa mendapatkan ingatannya kembali? Disitulah Sabo kembali bercerita bahwa Ace lah yang membuat ingatannya kembali. Cerita kembali berlanjut di waktu 2 tahun lalu, di mana Sabo masih berusia 20 tahun. Saat di perjalanan, Sabo seperti melihat bayangan dua saudaranya, walau di sini ia belum mengingat siapa mereka. Pada akhirnya mereka pun sampai di Baltigo kembali, setelah lama menyelesaikan misi. Saat Sabo dan Koala masuk ke markas besar, tampaknya orang-orang sedang sibuk. Sabo yang sudah menjadi kepala staf akhirnya diminta untuk ruangan strategi karena perang besar antara Shirohige dan Angkatan Laut telah berakhir. Di sana juga sudah ada Dragon. Informasi juga sudah terkumpul, yang mana Shirohige sebagai Yonko kalah dan mati secara terhormat. Dan selain Shirohige yang tewas, Ace yang hendak dieksekusi juga tewas dalam peperangan itu. Seketika langkah Sabo berhenti ketika mendengarnya. Beberapa pasukan juga menanyakan kebenaran soal Luffy sebagai anak Dragon di koran itu, dan Dragon juga mengiyakannya. Sabo langsung membawa koran di dekatnya dan melihat isi berita itu. Wajah Ace yang ia lihat di koran itu membuatnya terus merasakan ingatan di masa lalu dan keringat mengucur di wajahnya. Sekaijo ya? Sabo ke? Sabo tiba-tiba saja menangis dan membuat heran rekan-rekannya yang lain. Lalu malah berteriak setelah menyadari semuanya. Disitulah Sabo menyadari bahwa Ace yang meninggal adalah saudaranya. Singkatnya, Sabo akhirnya siuman dari pingsan panjangnya. Koala juga agak khawatir karena Sabo demam tinggi dan pingsan selama 3 hari. Di sini, Sabo mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan ingatannya kembali. Tapi walau begitu, Sabo tetap akan berada di revolusioner dan melanjutkan tugas-tugasnya. Ia pun sekarang akan berbicara dengan Dragon. Begitulah cerita Sabo. Kinemon, Kanjuro, dan Franky terharu sampai nangis. Tapi si Zoro malah ribut sama Kinemon karena minumannya dihabisin. Nani zenbu nani desu? Satoki ya monde. Suzuki. Singkatnya, setelah sekian lama itu, Sabo bisa mengunjungi makam Ace. Ia juga yang menuangkan sake di 3 cangkir di sana. Lalu memberitahu Ace bahwa Luffy sudah berusaha menempuh mimpinya menjadi Raja Bajak Laut.
Saat ia pergi dari makam Ace, Koala menghubunginya. Di sana, Sabo langsung meminta permohonan pada semua pasukan revolusi untuk mendapatkan buah iblis di suatu negara. Setelah itu, Sabo ke Dressrosa dan bertemu dengan Luffy. Luffy pada akhirnya menyadari bahwa Sabo masih hidup selama ini, dan ia menangis jadi-jadinya. Ore tayo, dua karane wakende. Zukio. Saat itu Luffy juga disibukkan karena teman-temannya sedang membutuhkannya. Untungnya ada Sabo yang akan menggantikannya untuk mendapatkan buah iblis itu. Setelah semua cerita dan melihat wajah adiknya lagi, Sabo akhirnya pamitan pada mereka. Ia juga sudah membuatkan favorite card Luffy, dan ia akan membawanya sedikit. Ace di masa lalu, Sabo pergi sembari menitipkan adiknya pada mereka. Makanya Zoro teringat Ace zaman di Alabasta dulu yang mengucapkan hal yang sama. Setelah ia mengabari Hack dan siap untuk pergi, ia pun dijemput oleh burung-burung hitam. Di sisi Fujitora, ia mendapat laporan bahwa pasukannya telah menemukan persembunyian Luffy dan Law. Tapi berdasarkan hasil dadunya, Fujitora tak akan menangkap mereka malam ini. Para warga juga bertanya-tanya kemana Lucy setelah mengalahkan Doflamingo. Meskipun mereka adalah bajak laut ataupun kriminal, mereka tetaplah penyelamat mereka. Beka sendiri berlari menemui kakeknya. Di sana ia menanyakan di mana Lucy berada. Untungnya Raja Riku sudah dihubungi Kiros dan mereka sedang bersamanya. Selain itu, jika Riku kembali jadi raja, maka Rebecca harus siap jadi putri. Balik ke Sabo, ternyata burung gagaknya bisa diajak ngobrol. Sabo berniat menceritakan soal Luffy pada Dragon setelah balik ke Baltigo nanti. Di malam itu, ternyata Kiros juga terbangun dan sedikit mendengar cerita Sabo tadi. Ia juga memberitahu Zoro bahwa ada sake di gudang rumahnya. Setelah itu, ia juga mengungkapkan bahwa Dressrosa sekarang memiliki hutang besar pada Luffy. Setelah itu, akhirnya Robin dan Frankie tidur. Zoro dan Kiros akhirnya minum berdua. Di sana, Zoro mengatakan bahwa ia nanti ingin berlatih pedang dengannya. Tentu saja itu suatu kehormatan bagi Kiros. Tak disangka pendekar pedang terkenal sepertinya mengajaknya latihan bersama. Setelah Zoro juga ikut beristirahat, Kiros akhirnya menatap langit Dressrosa dan mengingat anaknya. Kiros pun keluar dari rumah itu sembari membawa surat di lengannya. Kita beralih ke suatu lautan. Saat ini, kelompok topi alis keriting yang sedang berlayar menuju Zou, kapal Sunny berada di tengah lautan dan cukup acak-acakan. Tim Sanji juga membawa Caesar, ilmuwan dari Panghazard yang merupakan pemakan buah gas-gas. Saat berlayar menuju Zou, di tengah perjalanannya mereka diserang oleh salah satu Yonko yaitu Big Mom, yang bertujuan untuk menangkap Caesar. Tampaknya mereka sudah sampai di Zou. Caesar juga mengeluh karena setelah perjuangan berat melawan kapal Big Mom, kelompok Sanji tampaknya ingin membuat masalah lagi. Makanya Sanji dan Caesar malah adu mulut di tengah hutan. Chopper juga mengungkapkan bahwa keputusan mereka turun dari kapal sudah benar, yang bertujuan untuk menyelamatkan Nami dan lainnya. Di sisi Nami, Brook dan Momo, mereka sedang dikejar oleh seseorang. Orang-orang itu juga malah menganggap Nami menyembunyikan seorang wanita dan dianggap menyerang pulau. Tapi tiba-tiba saja ada semburan air yang besar datang pada mereka. Mereka bertiga awalnya bisa selamat dari kejaran orang-orang itu, tapi nyatanya mereka bisa menemukannya lagi. Untung saja refleks Brook sangat bagus dan terjadi baku hantam di sana. Makasih. Saat Brook menahannya, Sanji datang dari atas dan langsung mengalahkan pria tersebut. Karena pria yang bernama Ship's Head itu dikalahkan, mereka akhirnya memutuskan untuk mundur sementara. Kami dan lainnya masih ngecek betapa anehnya pulau ini, dan ada seorang wanita yang memperhatikan mereka diam-diam.
Sanji juga melihat sabuk Shiphead yang bentuknya seperti bendera bajak laut. Karena Chopper sudah memanggil, mereka pun langsung bergerak. Stop! Fokus pun kembali ke kediaman Kid, Hawkins, dan Apo. Mereka semua dikagetkan oleh sebuah hantaman keras yang jatuh dari langit. Bukan hanya hantaman itu saja, tapi satu kapal mereka juga hancur akibat serangan tadi. Yang kuat akan hidup, dan yang lemah akan mati. Begitulah hukum alam dunia ini. Beberapa menit yang lalu di Pulau Langit reruntuhan perbatasan kota Balon, Urugi dan kelompoknya menanyakan apa yang sedang pria di sana lakukan di tengah ketinggian 10.000 meter ini. Kaido, pria ini sedang mencari tempat untuk bunuh diri. Dia adalah seorang bajak laut yang telah dikalahkan sebanyak 7 kali. Dan telah ditangkap oleh Angkatan Laut dan musuh-musuhnya sebanyak 18 kali. Seorang lelaki yang hidup dalam penyiksaan dan dicap sebagai seorang kriminal. Saat ini, ia ingin mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak biasa, yaitu melompat dari Pulau Langit. Dan begitulah ceritanya. Studi deh, Kaido. Selain itu, ia menantang Angkatan Laut dan Yonko seorang diri. Sudah ditangkap sebanyak 18 kali serta dijatuhi hukuman mati sebanyak 40 kali. Setiap kali ia akan digantung, rantainya putus. Setiap kali ia akan dipenggal, pisau pemotongnya hancur. Tombak pun patah saat menusuknya. Dan juga sudah 9 kapal tahanan raksasa yang tenggelam saat mengangkutnya. Dengan kata lain, tak ada yang bisa membunuhnya. Bahkan dirinya sendiri sekalipun. Pria itu pun kembali berdiri sembari mengeluh bahwa mati itu benar-benar sulit. Dan menyalahkan Shirohige karena sarannya melompat seperti itu tak berguna. Dan laki-laki yang mencari tempat bunuh diri itu adalah Kaido, sang raja para binatang buas. Orang-orang selalu mengatakan jika pertarungan 1 lawan 1, Kaido yang akan menang. Baik di darat, laut, dan langit. Dia dikenal sebagai bajak laut terkuat dari semua makhluk hidup yang ada. Dia pun berteriak untuk segera siap pada Joker. Siap untuk melakukan peperangan besar. Ia tak peduli meskipun dunia ini hancur, karena sudah waktunya melakukan peperangan terbesar abad ini. Kecerita 3 hari pun telah berlalu setelah pertempuran Luffy melawan Doflamingo. Otsuru tampaknya sudah sampai di Dressrosa. Diikuti Sengoku yang santai sembari ngemil. Mereka pun menuju pangkalan Angkatan Laut untuk berkomunikasi dengan Fujitora. Sambil berjalan, Sengoku ternyata lebih dulu tahu soal Fujitora yang merahan sama Akainu. Di sana, Otsuru langsung bertanya, mengapa ia tak langsung menangkap Luffy dan Law? Tapi si Isho-san ini malah gak bisa memutuskan, karena Luffy adalah penyelamat negeri ini. Makanya ia malah mengandalkan Dadu untuk memutuskannya. Di panasnya perdebatan itu, Mensrei pun datang dan mengenalkan dirinya ke para Angkatan Laut. Tentu para Angkatan Laut terpesona padanya. Selain Mensrei, Mouji dan lainnya juga di sana. Setelah mereka mengenalkan diri, mereka juga mengatakan bahwa seharusnya para kurcaci memang tak boleh menunjukkan diri mereka. Tapi karena ia ingin menyelamatkan seluruh warga yang kesakitan, makanya ia akan meminta bantuan Angkatan Laut. Di dalam istana, Viola mencari Rebecca yang harusnya didandani untuk menjadi putri. Padahal Rebecca masih sibuk dengan Raja Riku menanyakan kabar ayahnya yang malah tiba-tiba mengirim surat. Di pusat kota, Gates juga terus bersama para warga. Ia terus menyuarakan bahwa akhirnya Raja Riku yang mereka cintai akan kembali naik ke tatanya lagi. Balik Raja Riku yang sekarang ngobrol dengan Raja Elizabeth II. Di sana, Riku terus meminta pandangan padanya. Karena ia merasa ragu untuk memimpin negara ini kembali. Apalagi ia takut rakyatnya sendiri tak bahagia. Di sisi Rebecca, ia sedih walau akan jadi putri. Karena Kiros nyatanya berbohong pada publik. Para warga tak pernah tahu ia adalah ayah Rebecca. Malah, pelayan saja tahunya bahwa ayah Rebecca adalah pangeran yang jauh. Bukan hanya pelayan saja, tapi hampir semua warga sudah mengetahui informasi itu. Ayah Rebecca katanya seorang pangeran dari suatu negeri. Lalu cinlok dengan Scarlet dan malah meninggal dalam peperangan. Dengan begitu, publik akhirnya percaya bahwa Rebecca memang murni bangsawan. Makanya Kinemon dan Kanjuro heran padahal seingat mereka, Kiroslah ayah Rebecca. Di sisi Kiros, ia ziarah ke makam istrinya lalu mengenang semua yang telah terjadi. Di sisi lain, para Angkatan Laut juga membagikan bunga penyembuh pada rakyat yang membutuhkan.
Tentu saja itu berkat Mensari yang memanfaatkan sukarela dari para angkatan laut untuk mendonorkan darah mereka. Lalu Mensari ubah menjadi bunga-bunga penyembuh. Singkatnya, sekarang kita berfokus pada Otsuru dan Fujitora. Di sana mereka gambling lagi. Jika dadu yang keluar bukan angka selain 1, maka mereka akan mengejar Luffy dan Law. Balik ke rumah Kiros, di sana Kinemon dan Kanjuro membawakan mereka cukup banyak makanan. Yang tentu saja Luffy ikut bangun untuk makan. Di sana Kanjuro juga mengatakan bahwa semua orang sedang membicarakan rumor bahwa ayah Rebecca sudah meninggal dalam peperangan. Kiros pun akhirnya mengakui bahwa ialah yang pertama kali menyebarkan rumor itu. Orang-orang yang mengetahui kelahiran Rebecca hanyalah anggota keluarga kerajaan dan beberapa anggota Don Quixote yang melakukan penyelidikan. Dari dulu masyarakat juga hanya mengenal ibunya saja, tidak dengan dirinya. Ia menyebar rumor itu agar masyarakat tak mengetahui bahwa ayah Rebecca adalah Kiros. Alasannya karena Kiros adalah orang yang buruk dengan catatan kriminal di masa lalu. Makanya dari itu, ia juga menulis surat yang menerangkan dirinya seperti apa pada Rebecca. Dan Kiros ingin memutuskan hubungan dengannya agar dia hidup bahagia nantinya. Tiba-tiba saja dan emosi Kiros berdering, bertepatan dengan Boruto yang datang untuk menginformasikan sesuatu. Boruto benar-benar terkejut karena para idolanya berkumpul di satu ruangan yang sama. Di sana Boruto memberitahu bahwa angkatan laut sudah bergerak. Apalagi ada staf perwira tinggi Otsuru dan Inspektur Jenderal Sengoku. Kiros juga menanyakan keadaan pada Leo. Dan memang benar angkatan laut sudah bergerak. Hal itu disebabkan oleh Otsuru dan Fujitora yang hasil dadunya adalah 6. Setelah hasilnya 6, Fujitora pun mengerahkan semua pasukannya untuk menangkap Luffy, Law, dan semua kriminal yang ada di negeri ini. Semua angkatan laut akhirnya bergerak, dan strategi telah diatur oleh Bestial. Bestial sudah menyiagakan prajurit di semua pelabuhan dan mengendalikannya. Tak akan ada jalan lagi untuk melarikan diri dari negeri ini. Fujitora juga menyerahkan semua itu pada Bestial, dan ia pergi ke suatu tempat. Di rumah Kiros, Usopp dan lainnya juga sudah siap pergi dari Dressrosa. Namun masalahnya, mereka gagal punya kapal. Tapi Kiros tampaknya sudah mengatur strategi dengan Leo. Begitu juga Boruto yang sudah merencanakan pelarian dengan para petarung. Boruto akhirnya memimpin jalan bagi Luffy dan krunya untuk segera pergi ke pelabuhan yang berada di timur. Tapi Usopp juga khawatir karena angkatan laut sudah ada di mana-mana. Tapi Boruto menenangkannya karena katanya sekutu mereka sudah siap di titik-titik paling penting. Pada akhirnya mereka pun keluar dari rumah dan menuju pelabuhan timur. Luffy sepertinya akan mengurus sesuatu dulu, makanya ia berpisah di sini. Tengah perjalanan, Luffy juga dibegal oleh banyak sekali angkatan laut. Di sisi Raja Riku, ia bersiap menuju kota bersama Tank untuk mengumumkan akan memerintah Dressrosa lagi. Sedangkan Viola melihat Luffy dan lainnya sedang dikejar-kejar angkatan laut. Makanya Rebecca menyayangkan hal itu karena belum sempat berterima kasih atas semuanya. Para angkatan laut tentu mengetahui mereka yang menuju pelabuhan timur. Tapi pasukan yang berjaga di area timur sudah dibabat habis. Dan dinin musim mereka dibajak oleh para sekutu Luffy. Sementara itu, Luffy yang masih dibegal di setiap tempat juga turut menyerang mereka. Dan benar saja, ternyata Luffy menemui Rebecca yang berada di istana. Di sana, ternyata Luffy memastikan soal Rebecca, karena Kiros tampaknya akan pergi dan tak akan tinggal bersamanya. Rebecca yang juga tahu agak bingung, tapi ia pun memutuskan untuk bertemu dengan ayahnya sekali lagi. Makanya, ia langsung meminta bantuan Viola.
Rebecca pun akhirnya dibawa pergi oleh Luffy. Karena dibawanya dengan cara seperti itu, para pengawal keluarga kerajaan pun panik dan malah menganggapnya penculikan. Raja Riku juga panik. Walau setelah mendengar yang menculik Luffy, ia jadi terdiam. Karena ia tahu pasti itu soal Kiros. Kabar itu juga dengan cepat tersebar pada para warga. Mereka tak menyangka penyelamat mereka malah menculik putri kerajaan. Begitu juga dengan pihak Angkatan Laut. Anehnya, banyak angkatan laut yang ditugaskan mengejar malah pingsan, begitu saja tanpa sebab. Bukan juga karena Wusoko Haki. Tim Barto juga sudah berlari cukup jauh. Kebetulan di sana Lau melihat Sengoku yang sedang bersantai tanpa ikut campur urusan di negara ini. Bukan hanya angkatan laut, tapi ternyata para warga juga ikut menangkap Luffy karena dianggap menculik putri mereka. Tapi Luffy terlalu licin untuk ditangkap. Malah ia juga memberitahu kediaman Kiros yang tersembunyi pada Rebecca. Disinilah Rebecca berterima kasih atas segalanya pada Luffy, dan Luffy cuma nyengar-nyengar doang. Sementara itu Kiros tampaknya sudah siap untuk pergi juga, sambil agak sedih karena tak akan bisa bertemu anaknya lagi. Rebecca juga sudah berpisah dengan Luffy, dan sekarang ia berlari ke rumah ayahnya sendirian sampai terpleset. Tepat saat Kiros membuka pintu rumahnya, Rebecca sudah berada di depan rumah dengan keadaan yang agak rombeng. Di sana, Rebecca akhirnya memastikan kembali, tapi ayahnya sudah bulat akan pergi karena seperti yang ia tulis dalam surat sebelumnya, bahwa ia bukanlah keluarga kerajaan, apalagi memiliki catatan kriminal di masa lalu. Bagi Kiros, ia tak pantas berada di istana apalagi ikut pada anaknya yang seorang putri. Tapi Rebecca tak peduli, mau ayahnya membunuh ratusan orang pun, ia tetaplah ayahnya. Apalagi sejak kecil, Rebecca sangat ingin tinggal bersama ayahnya ini. Ayo! God! Sementara itu, Raja Riku sudah pasrah karena tahu mau kemana semua ini mengarah. Apalagi Viola sebagai anak kedua juga mengatakan bahwa Rebecca malah meminta dirinya menjadi putri. Ini kedua kalinya ia dimintai seperti itu. Sebelumnya adalah Scarlet yang meminta Viola menggantikan menjadi putri. Di sisi timur, Baruto yang memimpin tim Zoro sudah berkumpul dengan para petarung Colosseum lainnya. Mereka sekarang tinggal menunggu Luffy dan Lau yang tiba-tiba menghilang. Buruknya lagi di sana udah ada Fujitora yang sebagai tameng terakhir angkatan laut. Tapi si Zoro mulai bernafsu dan siap juga dengan pedangnya. Kaset. Di sisi Bestial, ia yang sudah yakin semua strateginya akan berhasil malah jadi hancur lebur. Karena laporan yang ia dapatkan, malah semua pasukan kehilangan senjatanya. Dan juga kapal perang mereka sudah dijahit. Para prajurit juga banyak yang tiba-tiba pingsan. Alasan para prajurit itu tak bisa bergerak adalah Mensari. Dia menyerap banyak darah saat membuat bunga penyembuh itu. Tim Barto akhirnya harus menunggu dan bertahan sampai Luffy dan Lau sampai. Dan ternyata si Lau lagi ngobrol sama Sengoku. Di sana Lau bertanya soal Corazon pada Sengoku. Dan Sengoku menjelaskan semua yang ia tahu. Sengoku saat itu memungut anak yang terlantar. Dan menganggapnya anak sendiri. Ia adalah anak yang jujur dan memiliki rasa keadilan lebih besar dari siapapun. Tapi seumur hidupnya hanya sekali Corazon berbohong padanya. Saat misi penangkapan Doflamingo, Sengoku meminta Corazon untuk segera pergi karena Angkatan Laut akan memulai peperangan di sana. Walau Corazon mengiyakannya, tapi hasil akhirnya malah tidak. Malah Corazon sendiri dinyatakan meninggal. Pada saat itu pula Sengoku mewek sebagai wali. Ia membesarkannya. Itulah kebohongan Corazon padanya. Tapi Sengoku yakin, ia memiliki alasan. Pada hari itu Sengoku kehilangan 4 hal. Bajak laut Barrel, para bawahannya, buah OP-OP, dan bocah penderita Emberlit yang diurus Corazon di masa lalu. Disitulah Lau mengaku bahwa ialah bocah yang dimaksud oleh Corazon. Sekarang semuanya semakin terhubung. Sengoku akhirnya tahu kenapa Corazon tak menjalankan misi selama setengah tahun hanya untuk menyelamatkan nyawa Lau dan mencari buah OP-OP. Sekarang Sengoku bertanya balik bagaimana cara Corazon mati. Tentunya Lau menjelaskan. Awalnya mereka berdua hendak pergi setelah mendapatkan buah OP-OP itu. Tapi Doflamingo malah membunuhnya.
Makanya sekarang hidup Lau hanya bertujuan untuk membalaskan dendam pada Doflamingo saja. Tapi sebenarnya, Lau juga tak tahu mengapa Corazon sangat niat menyelamatkan dirinya. Karena Corazon seniat itu setelah tahu Lau menyandang nama Di. Lau pun nanya balik. Karena Sengoku pernah menjabat sebagai Fleet Admiral, pasti Sengoku tahu sesuatu soal Di. Tapi Sengoku tak menjawabnya. Setidaknya Corazon juga tak tahu maksud dari Di. Jadi ia rasa bukan itu alasan kenapa Corazon menolong Lau. Walau begitu, Sengoku juga bergumam dalam hatinya setelah tahu Lau memiliki nama itu. Pantas saja ia memiliki takdir yang unik. Sengoku juga mengingatkan jika Lau ingin melakukan sesuatu bagi Rocinante ke depannya, baik Lau dan Sengoku sendiri pun harus selalu mengingatnya. Sekarang Lau boleh pergi dan menjalani hidup sesuai keinginan, karena pasti Rocinante juga akan mengatakan hal yang sama. Balik ke Fujitora, tampaknya ia benar-benar serius berusaha menangkap mereka semua. Ia pun mengangkat semua puing-puing bangunan ke arah langit. Pasti semua orang tentu melihat kejadian tersebut. Bestil aja sampai menarik mundur semua pasukan di arah timur karena Fujitora mulai serius dengan pekerjaannya. Lau akhirnya kembali pada mereka dan semuanya pun bergerak untuk masuk ke kapal yang sudah disiapkan. Luffy juga sudah kembali, tapi ia tidak kabur dari Fujitora. Ia malah melayani setiap serangan Fujitora. Sekarang Luffy merasa percaya diri karena ia tak seperti di masa lalu. Ia tak akan kabur lagi saat menghadapi lawan yang sangat kuat. Karena jika tidak begitu, ia tak akan pernah mencapai mimpinya. Akhirnya duel antara Luffy dan Fujitora pun dimulai. Di tengah pertarungannya, Fujitora tampaknya emosi karena Luffy selalu memberitahunya setiap akan menyerang. Makanya ia seakan diremehkan. Tapi si Luffy malah memberikan alasan karena ia tak bisa menyerang orang buta sepertinya. Luffy benar-benar akan mengalahkannya, walau ia tak membencinya. Makanya Fujitora ngakak dan ia benar-benar serius melawan Luffy. Si Luffy yang mental akhirnya dibawa paksa oleh Hajrudin untuk segera naik ke kapal. Setelah si Luffy aman, malah si Zoro sekarang yang mau ngetes sama Fujitora. Di jalan, Usopp sempat nanya sama Orlumbus, di mana kapal yang ia siapkan. Orlumbus pun menunjukkannya, dan ternyata banyak sekali kapalnya. Plus, mereka juga membuat dermaga sendiri. Hinomaga. Kapal yang akan dinaiki mereka juga berjarak 5 km lagi dari awal dermaga itu. Jembatan itu disebut jembatan penghubung armada Yonta Maria dan terhubung dengan 50 Neta Maria. Fujitora yang ditinggalkan oleh mangsanya akhirnya menggunakan puing-puing yang ia kumpulkan untuk menghantam mereka semua. Fujitora juga mengatakan, setelah Luffy mengalahkan Joker, ia pasti jadi target semua orang-orang gila di lautan. Dan mulai saat ini, masa depannya akan menjadi kelam.
Luffy juga sudah kasihan pada mata buta Fujitora, tapi sebenarnya Fujitora sendirilah yang membutakan matanya sendiri, karena ia sudah melihat banyak hal yang seharusnya tidak ia lihat. Dengan begitu, Fujitora menjatuhkan semua puing-puingnya. Tapi tak lama dari itu, seluruh warga Dressrosa berlari menuju Luffy, sehingga Fujitora terpaksa menahan puing-puingnya kembali. Luffy yang masih digenggam Hairudin akhirnya minta dilepaskan buat melihat para warga Dressrosa. Nanda? Para warga yang bahagia dan senang pada Luffy ternyata pura-pura mengejar Luffy seakan Luffy menculik Rebecca. Padahal mereka berteriak dengan senyuman, tawa dan kebahagiaan atas negara mereka. Walaupun Fujitora buta, ia tetap bisa merasakan aura positif seluruh masyarakat di sana. Makanya ia hanya diam. Para warga juga nyatanya sudah tahu bahwa Luffy tak menculik Rebecca, melainkan membantu Rebecca bertemu dengan ayahnya kembali. Soal rumor ayahnya Rebecca juga sebenarnya dusta, karena faktanya Rebecca memang anak dari Kiros. Seluruh warga sudah tahu sejak 16 tahun yang lalu, bahkan merasa bahagia mengetahui kabar itu. Selain itu, mereka juga tahu soal para kurcaci. Sekarang mereka hanya bertugas membantu penyelamat negeri mereka untuk melarikan diri dari Angkatan Laut. Karena dengan mereka pura-pura mengejar Luffy, maka Angkatan Laut akan kerepotan untuk menyerang. Fujitora yang mengetahui semua itu menganggap Luffy adalah penjahat bodoh yang jujur. Semua orang akhirnya membantu dirinya. Ia juga jadi penasaran orang seperti apa Luffy ini. Bagaimana warna rambutnya dan juga wajahnya. Dengan senyumannya, Fujitora untuk pertama kalinya mengatakan, seandainya ia tak membutakan matanya, mungkin ia sudah melihat wajahnya. Pasti Luffy memiliki wajah orang yang baik. Ia akhirnya bingung harus diapakan puing-puingnya, yang ada malah membuatnya malu. Balik ke Luffy dan lainnya, mereka pun sudah sampai di kapal utama dari armada Yonta Maria. Kapal ini bahkan membuat Hairudin saja terlihat sebesar manusia biasa. Hairudin akhirnya berbicara pada Luffy bahwa ia memiliki 4 rekan raksasa lain. Bersama mereka, ia ingin mengumpulkan raksasa lain dan membangkitkan kejayaan bajak laut raksasa di dunia ini. Perlumbus juga meminta izin dengan armada Yonta Marianya yang memiliki 56 kapal. Ia akan melayani Luffy. Leo sebagai ras kurcaci juga akan bergabung dengan Luffy. Begitu juga dengan Idio dan Blue Genie. Mereka berdua sudah memutuskan berpetualang bersama di lautan. Abdullah dan Jet juga akan ikut bersama mereka berdua. Sulaiman juga akan ikut bersama Cavendish. Di balik itu semua, si Luffy masih kagak ngerti apa yang dibicarakan mereka. Akhirnya mereka pun menjelaskan dengan detail. Sebenarnya mereka sudah berdiskusi soal ini sejak bermalam bersama di istana. Sebagai informasi sesuai dengan urutan undian. Pertama, bajak laut rupawan dengan 75 anggota. Kaptennya sendiri si Hakuba Cavendish dan juga Sulaiman yang akan ikut bersamanya. Kedua, Barto Clip dengan 56 anggota. Kaptennya adalah Bartolomeo. Ketiga, armada Haposui dengan 1000 anggota yang akan dipimpin oleh Donsai. Keempat, aliansi petarung Triple X dengan 4 anggota, yaitu Ideo, Blue Genie, Abdullah, dan Jet. Dan yang akan memimpin adalah Ideo. Kelima, pasukan tentara dengan 200 anggotanya, yang akan dipimpin oleh Leo. Keenam, bajak laut raksasa dengan 5 anggota yang akan dipimpin oleh Hairudin. 7 adalah armada Yonta Maria dengan 4.300 anggota yang dipimpin oleh Orlumbu sendiri. Pasukan besar dengan jumlah keseluruhan 5.600 anggota. Mereka pun menawari Luffy untuk bertukar cawan sake sebagai ikatan mereka bertuju sebagai ketua divisi. Dengan begitu, Luffy akan menjadi pemimpin mereka. Dan mereka akan jadi bawahan Luffy di bawah bendera bajak laut topi jerami. Para bajak laut yang terafiliasi dengan Doflamingo, ternyata mereka berniat menyerang bajak laut topi jerami sekarang juga. Mereka menyatukan kekuatan akibat Dressrosa yang telah diambil alih oleh Raja Riku lagi. Balik Luffy, Boruto akhirnya menuangkan sakenya ke 7 cawan pada ketua divisi dan 1 cawan besar untuk ayah mereka yaitu Luffy.
Dengan begitu, mereka akan mengambil sumpah untuk mengangkat Luffy sebagai pemimpin mereka dan menjadikan hubungan mereka dengan Luffy sebagai hubungan ayah dan anak. Luffy malah kagak mau meminum sakenya. Boruto pun lagi-lagi menjelaskan kalau Luffy bakal diincar banyak tokoh besar mulai sekarang. Jadi Luffy pasti membutuhkan kekuatan dari mereka. Terlebih karena mereka sudah diselamatkan oleh Luffy dan krunya. Makanya mereka bersumpah akan membantu apapun yang terjadi. Dengan 5.600 bawahan, mereka akan selalu membantu Luffy untuk menjadi Raja Bajak Laut dan menaklukkan dunia. Mereka semua pun bingung harus gimana lagi, karena mereka kepengen banget Luffy jadi pemimpin armada besar ini. Tapi Luffy masih kekeh karena ia pikir mereka semua bakal bikin sesak di kapalnya nanti. Akhirnya mereka pun akan memaksa Luffy dengan cara apapun untuk memimpin mereka. Jadi, karena terus ribut, Luffy berteriak bahwa ia hanya ingin menjadi Raja Bajak Laut saja, bukan orang penting yang mereka maksud itu. Wah, ditambah kelakuan goblok si Zoro yang nyuir cawan sakenya pakai tangan. Akhirnya Luffy pun berbicara serius di hadapan mereka semua. Saat Luffy dan krunya berada dalam bahaya, ia akan meminta bantuan mereka. Begitu juga dengan sebaliknya. Apapun yang terjadi, Luffy dan krunya akan menyelamatkan mereka. Boruto yang ngefans banget sama Luffy, akhirnya mengerti maksud dari apa yang Luffy pikirkan. Dia paham arti menjadi Raja Bajak Laut bagi Luffy. Yang maksudnya, Luffy memilih menjadi orang yang bebas daripada orang penting. Di momen itu, mereka malah diserang oleh bajak laut yang berniat balas dendam. Tapi sebagai hadiah perpisahan, Fujitora menenggelamkan mereka dengan puing-puingnya itu. Gimana? Balik ke Boruto dan lainnya. Boruto semakin ngefans setelah tahu maksud dari Luffy. Begitu juga dengan Hairudin dan lainnya. Mereka mengerti. Mereka diberikan kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Makanya sekarang mereka bertuju akan meminum sake itu walau tanpa Luffy sebagai pemimpin. Karena kebebasan itu, mereka sudah memutuskan bersumpah untuk Luffy. Dengan ini, mereka telah menjadi pengikut Luffy. Dan di dalam segala cuaca, mereka akan menjadi tameng atau tombaknya. Luffy Senpai. Akhirnya, mereka bertuju meminum sake dari cawan ini atas kemauan mereka sendiri dan mengabdikan jiwa serta raga mereka. Setelah itu, para awak kapal pun menyiapkan pesta besar-besaran untuk merayakan terbentuknya armada besar topi jerami. Awalnya, si Luffy agak kesal karena tiba-tiba cawannya kosong. Di sanalah Sai memberitahu bahwa mereka menjadi bawahan Luffy bukan karena persetujuan Luffy sendiri sebagai pemimpin, tapi karena keinginan mereka. Walau begitu, Luffy malah buru-buru makan hidangan pestanya. Boruto masih saja mewek karena bahagia, sedangkan Leo akan ikut pesta dan nanti pulang bersama kendaraan Yellow Kabungnya. Mereka pun akhirnya mulai berlayar. Puing-puingnya juga telah jatuh. Gitu! Doretsudo Fujitora malah berterima kasih pada Luffy karena telah membereskan kekacauan yang dibuat pemerintah. Tapi diam-diam Sengoku juga melihat Fujitora ngomong begitu. Sembari berlayar, Luffy pun memimpin pesta besarnya itu. Yes! Di sisi Rebecca sendiri, akhirnya ia bisa bahagia kembali bersama ayahnya. Oh? Iya. Setelah pertarungan sulit di Dressrosa, upacara tukar cawan yang tidak lazim ini dilakukan dengan rahasia. Entah ini takdir atau kebetulan, ketujuh orang kuat ini bersatu dan bersikeras untuk menjadi pengikut Luffy. Setelah ini mereka akan semakin berkembang dan akan memicu insiden besar yang akan menjadi sebuah sejarah baru. Tapi kisah tersebut entah kapan akan terjadi. Di tengah pesta, Law masih menatap pulau Dressrosa yang semakin lama semakin tak terlihat. Robin juga mendekatinya, karena dengan Doflamingo yang kalah, tujuan Law sudah tercapai. Lalu apa yang akan dilakukan Law selanjutnya? Tapi Law malah acuh dan pergi sembari mengatakan untuk tidak memikirkannya.
Kembali ke Dressrosa, sebuah organisasi akhirnya menelusuri negara ini, termasuk daftar selundupan dan barang-barang ilegal Doflamingo. Tapi hasilnya nihil, dan tentu saja mereka sudah mengira bahwa yang melakukan itu adalah pasukan revolusioner. Organisasi yang sekarang bergerak adalah Cyberpol Aegis Zero. Yunina. Dressrosa adalah negeri yang penuh tragedi. Benang kegelapan telah mencabik-cabiknya. Dan sekarang setelah melewati semua tragedi tersebut, mereka menahan air mata mereka dengan bermain musik tepukan tangan yang terdengar dengan nyaring. Tirai kesedihan yang selama ini menyelimuti mereka akhirnya dibuka dan telah berakhir. Raja telah kembali dan hari-hari yang damai akan dimulai kembali. Bukan hanya itu, kepala suku Tantata dan juga Putri Mensari juga mengenalkan diri pada seluruh masyarakat Dressrosa. Pajariku juga mendapatkan surat soal pertemuan dunia Reverie yang akan dilaksanakan tahun ini. Saat itu juga, Viola sebagai putri mengatakan bahwa Rebecca dan Kiros akan berkunjung ke istana. Para pengunjung kerajaan ini akan terkagum oleh sesuatu. Sesuatu itu adalah para kurcaci yang sekarang berbaur di kota dan hidup berdampingan dengan manusia. Selain itu, mereka juga bekerja sama untuk membangun patung Kiros, Dusi, dan juga Gad Usop. Sekarang fokus pun beralih pada angkatan laut. Fujitora mengatakan bahwa ia akan mengembara karena tak boleh ke markas manapun oleh Akainu akibat melepaskan Luffy dan Law. Tapi saran Sengoku adalah meminta maaf saja. Di sisi Otsuru, ia masih berbicara dengan Luffy. Doflamingo mengatakan bahwa apa yang dilakukan Fujitora sangat disayangkan. Andai saja ia bisa diajak kerjasama, maka semua ini tak akan terjadi. Apalagi Doflamingo sudah memegang kendali semua monster yang ada di dunia. Namun Otsuru meminta Luffy menutup mulutnya saja karena semua pengandaian yang Luffy bicarakan itu tidak ada yang menjadi kenyataan. Hasilnya juga sudah jelas, Luffy kalah oleh Luffy. Luffy akhirnya memperjelas maksudnya. Para monster yang kehilangan sumber makanan yang biasanya ia berikan akan kehilangan kendali. Lagipula tak ada yang benar-benar berada di puncak semua lautan saat ini. Mau itu Yonko, Shichibukai, atau generasi terburuk. Bagi Luffy yang menguasai semua lautan ini adalah angkatan laut dan pasukan militer yang memegang teguh keadilan. Walaupun ada beberapa anggota pasukan revolusi kuat yang harus diwaspadai, keluarga D telah bersembunyi dalam bayang-bayang sejarah. Kapan dan di mana mereka akan menunjukkan diri, siapa yang akan saling berhadapan dan siapa yang akan saling berkhianat. Katakanlah pada Tenryubito di Tanah Suci Merijoa bahwa kekuasaan mereka akan dijatuhkan. Sudah 25 tahun sejak Gold Roger berhasil mengarungi Grand Line, dan musuh bebuyutannya yaitu Shirohige malah memilih untuk tidak menduduki tahtanya, tapi malah menghormatinya. Dan sekarang yang terjadi, jumlah bajak laut yang semakin meningkat, tapi tahta sejarah bajak laut untuk memperebutkan tahta kekuasaan akan dimulai. Selain itu, Luffy juga meminta Otsuru untuk membawakannya koran setiap hari agar ia tidak bosan di Impel Down. Diam-diam, ternyata pergerakan angkatan laut juga diperhatikan oleh seseorang. Mereka juga cukup waspada karena formasi kapalnya seperti siap untuk berperang, padahal hanya mengantar satu orang saja. Dengan lambang bajak laut yang pernah kita lihat sebelumnya, Kapten Jack yang memimpin di sana sepertinya akan berusaha menyelamatkan Doflamingo. Singkat cerita, Luffy dan lainnya sudah selesai dari kapal Yonta Maria dan pindah ke Barto Club untuk menuju zoo. Di sana, Barto juga memamerkan kapalnya yang unik dengan nama Going Luffy Senpai. Di sana juga ada desain Luffy. Selain itu, ada desain Merigo sebagai kapal pertama topi jerami. Robin juga notice sama desain belakang kapal Barto dengan wajah chopper. Lalu ada pohon-pohon jeruk sebagai penghormatan untuk Nami. Sebagai ahli kapal, Franky sangat tersentuh dengan desain yang penuh cinta ini. Bahkan Barlo juga menjadikan V-Frag, makanya semuanya sama-sama kupla. Bellamy juga mengambil sedikit V-Frag card milik Luffy. Walaupun ia tak akan jadi bawahan Luffy, tapi ia mengambil sedikit untuk jaga-jaga. Tentu saja, para kapten divisi armada topi jerami juga mengambil V-Frag card itu, lalu berpisah dengan bos besar mereka. Dimulai dari Luffy, harga buronannya naik jadi 500 juta berry. Zoro, si pemburu bajak laut, 320 juta berry. Si anak iblis Nico Robin jadi 130 juta berry. Cyborg Franky jadi 94 juta berry. Khusus untuk Usopp, namanya berubah dari Sogeking ke God Usopp, dan harganya 200 juta berry. Disitulah si Usopp agak senang dan agak takut. Franky juga heran kenapa Usopp malah lebih gede. Selanjutnya si kaki hitam Sanji yang jadi 177 juta berry.
Di poster Sanji juga berubah fotonya, dan di sana juga tertulis only alive yang artinya Sanji harus ditangkap secara hidup-hidup. Si kucing pencuri Nami juga naik dengan harga 66 juta berry. Penyuka permen kapas Chopper dengan harga buronan yang naik jadi 100 berry saja. Dan terakhir Soul King Brook dengan harga 83 juta berry. Brook tampaknya punya poster yang unik dan terlihat seperti poster konser. Selain mereka, poster Boruto dan lainnya juga naik sekitar 50 juta berry. Begitulah harga buronan kru topi jerami. Dan sekarang perjalanan akan berlanjut ke zoo.